Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini. Hari ini saya dan rekan saya Mbak Cintera akan mencoba mengupas habis terkait dengan salah satu teknologi yang mulai dikenal oleh para pemain biotek ya. Jadi ada yang namanya generasi ketiga, biasanya kita sebut dengan digital PCR. Nah, digital PCR ini sebenarnya ada yang berbasis droplet, kemudian juga ada yang berbasis plate. Nah, kali ini yang akan kami bawakan adalah teknologi digital PCR yang berbasis droplet. Nah, berbasis droplet ini merupakan salah satu leader di digital PCR dan merupakan paten teknologinya dari Bio-Rad. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan prinsip dari PCR dan digital PCR itu sendiri, kemudian aplikasinya seperti apa. Nanti untuk teknis pengerjaannya, troubleshooting-nya, tips and tricks akan dijabarkan lebih detail oleh rekan saya Mbak Cintera. Sebelum kita mulai ke digital PCR, kita flashback dulu terkait dengan apa itu PCR. Saya harap semua yang di sini mungkin sudah cukup familiar ya terkait dengan apa itu PCR. Jadi dari katanya polymerase chain reaction, jadi kita bisa merangkai arti dari kata yang ada, polymerase chain reaction, artinya reaksi berantai dengan menggunakan enzim yang kita kenal dengan nama polimerase. Jadi fungsinya dia adalah untuk amplifikasi. Amplifikasi yang diamplifikasi adalah DNA. Sehingga ketika kita menggunakan materi genetik itu berupa RNA, kita harus mereverse-nya terlebih dahulu menjadi complementary DNA, dan si DNA itulah yang nantinya kita amplifikasi. Amplifikasi ini bisa kita lakukan dalam berbagai jenis sampel, baik itu human, bakteri, atau plant, kemudian food yang mengandung materi genetik, misalnya food yang merupakan turunan dari animal atau dari plant. Nah, ini kita bisa cek untuk kualitas dan kuantitas DNA-nya. Sekaligus dengan kita melihat kualitas dan kuantitas DNA-nya, kita bisa mendeteksi apakah yang ada di dalam makanan. Contohnya misalnya kita ada pangan yang berasal dari tanaman. Nah, kita ingin tahu nih di dalam tanaman itu apakah ada materi genetik asing yang biasanya kita kenal dengan GMO misalnya, atau apakah ada patogen, apakah itu bakteri atau virus. Nah, ini bisa kita lakukan dengan teknologi yang namanya PCR. PCR itu sendiri umumnya dibagi menjadi dua tipe, jadi ada dua pemeriksaan yang biasa dilakukan, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Jadi yang pertama adalah PCR yang berbasiskan kualitatif, sehingga kita hanya bisa melihat positif dan negatif saja. Kita tidak bisa menentukan berapa banyak atau kuantitas dari DNA-nya yang ada di dalam sampel kita. Kita hanya bisa menentukan ada atau tidaknya kontaminasi DNA target kita. Sebagai contoh, misalnya kita mau mendeteksi halal, kita bisa melihat apakah ada kontaminasi porcine di dalam food kita atau tidak. Nah, ini kita sebut namanya analisis kualitatif. Jadi analisis positif dan negatif tanpa kita bisa mengetahui atau menghitung berapa kuantitas DNA-nya. Nah, biasanya untuk PCR bersifat kualitatif ini kita menggunakan teknologi generasi pertama dari PCR yang kita kenal dengan nama thermocycler atau PCR konvensional. Ketika kita selesai melakukan amplifikasi dengan teknologi pertama ini, biasanya kita harus melakukan step tambahan. Namanya post amplification, kita kenalnya dengan nama gel elektroforesis. Bisa kita menggunakan agarose, bisa kita menggunakan poliakrilamid, ini tergantung dari ukuran band yang akan dianalisis. Nah, intinya adalah kedua gel tersebut akan menginterpretasikan data yang tadi sudah kita amplifikasi. Jadi band itu akan terlihat di sini, kalau di hasilnya positif akan muncul band dengan ukuran yang dipadankan, ini kita sebut namanya marker. Jadi marker ini adalah pembanding, sehingga kita bisa tahu ukuran target kita. Jadi ukuran target ini sudah kita desain sedemikian rupa, dengan primer namanya. Jadi primer itu adalah bagian yang mengapit sequence yang akan kita amplifikasi, sehingga panjang dari sequence inilah yang nantinya kita akan deteksi apakah dia target kita atau bukan. Prinsipnya seperti itu. Yang kedua, kita kenal yang namanya quantification PCR. Quantification ini pun kita bagi dua. Ada yang namanya relative quantification, ada yang namanya absolute quantification. Apa bedanya? Jadi kalau relative quantification ini kita hanya melihat perbandingan terhadap sesuatu. Sebagai contoh, misalnya kita mau melihat kuantifikasi dari bakteri dengan menggunakan real-time PCR. Nah, kita tidak
bisa melakukannya secara langsung, menentukan berapa kuantifikasinya. Ketika kita merunning dengan real-time PCR, kita akan dapat kurvanya, kita akan dapat cycle-nya. Tetapi kita tidak bisa langsung mengconvert menjadi konsentrasinya. Kita perlu yang namanya standard curve atau kurva standar yang sebelah kiri ini, kurva standar. Kurva standar ini biasanya kita hasilkan dari suatu sequence standar, biasanya certified reference material bisa, atau kita menggunakan DNA yang sudah kita cloning dan sudah kita konfirmasi konsentrasinya dan sequence-nya. Nah, ini bisa kita gunakan sebagai standar. Nah, tapi kelemahannya dengan penyimpanan standar material ini adalah kalau kita fresh and tahu beberapa kali, ini konsentrasinya akan berubah. Sehingga akan menjadi bias kalau kita melakukannya beberapa kali fresh and tahu. Nah, kembali lagi ke real time tadi untuk kuantifikasi, jadi kita membandingkan dengan kurva standar, jadi didapat Seki-nya berapa. Sebagai contoh dari CRM, misalnya kita punya CRM ya, Certified Reverse Material atau kontrol lah yang biasa kita kenal. Nah, kontrol ini dengan Seki 20, dia konsentrasinya adalah 100. Nah, jadi kalau misalnya sampel kita muncul di Seki-nya 20, nah kita bisa membandingkan berarti Seki 20 konsentrasinya 100. Oh, berarti sampel saya dengan Seki 20 itu konsentrasinya adalah 100. Nah, ketika Seki-nya 10, oh kita bisa menganalogikan kalau dia Seki-nya 20 konsentrasinya 100, berarti kalau Seki-nya 10 konsentrasinya sekitar 200 karena setengahnya. Nah, analoginya seperti itu. Jadi kita harus menggunakan reverse atau standar. Sedangkan kalau absolute quantification, ini kita tidak lagi memerlukan standar atau pembanding. Jadi kita menghitungnya secara absolut. Kalau kita mau menentukan berapa konsentrasinya, kita langsung menghitung kopinya. Kita menentukan kopinya. Kalau kita main di ekspresi gen ya, kita kan biasanya dia berapa kali lebih tinggi ekspresinya dibandingkan dengan si A. Nah, itu biasanya kita relatif karena kita membandingkan. Nah, sedangkan kalau ekspresinya kita hitung secara absolut, kita langsung menentukan kopinya berapa, tingkatan ekspresinya berapa. Jadi benar-benar ada kopi yang dihasilkan. Nah, untuk di PCR sendiri biasanya untuk menentukan absolute quantification itu kita menggunakan standarnya adalah kopi per mikroliter. Nah, kemudian dua generasi yang biasa kita temukan untuk PCR adalah thermocycler dan real-time PCR. Nah, ini biasanya kita sudah banyak ya mengaplikasikannya untuk kuantitatif PCR karena saat ini tidak hanya dibutuhkan dia positif atau negatif, tapi kita juga membutuhkan berapa sih konsentrasinya kalau dia positif, berapa konsentrasinya kalau dia negatif. Yang pertama, kelebihannya adalah kita benar-benar mengetahui ini benar-benar positif asli atau positif palsu. Nah, ini pentingnya kita menggunakan quantification salah satunya. Nah, namun tadi balik lagi kalau kita menggunakan yang second generation atau real time PCR, kita biasanya menemui beberapa kendala. Salah satunya tadi yang sudah saya sebutkan, kita membutuhkan standar untuk kita mengetahui berapa konsentrasi dari sampel kita. Kemudian dari real time PCR itu dia menghitung kopinya itu berdasarkan dari intensitas, akumulasi intensitas. Makanya kalau misalnya kita punya sampel yang konsentrasinya tinggi, biasanya dia muncul Seki-nya akan lebih cepat atau lebih rendah. Jadi berkebalikan antara Seki dengan konsentrasi. Konsentrasinya dia tinggi, Seki-nya rendah. Nah, dia mengakumulasi fluorescence yang ditimbulkan. Makanya tadi kalau kita balik ke sebelumnya, ini ada yang namanya threshold biasanya kalau di real time PCR. Jadi threshold itu adalah garis batas di mana si akumulasi dari fluorescence itu sudah bisa mencapai batas dia terdeteksi oleh optik. Jadi kalau dia sudah mencapai batasnya, artinya sudah cukup fluoresensinya, kita bisa mengkategorikan dia sebagai, oh dia positif, dia melewati threshold. Nah, ini adalah sistem dari real-time PCR, sehingga kalau dia sebenarnya ada, tetapi intensitasnya itu kecil, kita tidak bisa mendeteksi. Jadi, kita sebut yang namanya false negatif. Jadi, sebenarnya dia ada, tapi karena dia intensitas fluorescence-nya kecil, dia tidak tertangkap oleh optik real-time. Nah, ini bisa menimbulkan yang namanya false negatif. Kemudian dengan real time tadi karena dia meng-capture-nya berdasarkan intensitas fluorescence sehingga dia sangat berpengaruh terhadap sensitivitas, sangat berpengaruh terhadap inhibitor. Jadi kalau kita bermain dengan sampel-sampel yang
matriks sampelnya agak susah. Misalnya kalau di halal kita bermain dengan gelatin. Nah ini kan residual DNA ya, kita mainnya matriksnya itu agak susah. Kemudian sampel-sampel kosmetik yang inhibitornya juga banyak, yang bisa menghambat PCR. Nah ini hambatan-hambatan tadi akan menurunkan fluorescence yang nantinya sebenarnya itu penting untuk di-capture oleh si real time. Sehingga nanti kita bisa muncul salah persepsi, oh ini dia negatif, padahal sebenarnya dia ada. Tapi karena fluorescence yang ditimbulkan terhambat oleh bahan-bahan yang ada di matriks, sehingga kita mendapatkan hasilnya adalah false negatif. Nah, dari kendala-kendala inilah muncul yang namanya teknologi generasi ketiga PCR atau kita kenal dengan namanya digital PCR. Yang paling terkenal adalah droplet digital PCR karena memang ini adalah leadernya. Jadi awalnya ada dua dua manufacturer yang menciptakan droplet digital PCR, ada Raindrop, kemudian Bio-Rad, kemudian Raindrop itu dia di merger oleh Bio-Rad sehingga droplet itu adalah patennya dari Bio-Rad. Jadi digital PCR yang lain itu dia tidak bisa menggunakan prinsip dari droplet ini karena ini merupakan paten teknologinya dari si Bio-Rad itu sendiri. Nah, kalau kita flashback lagi, tadi sudah kita jelaskan ya yang generasi pertama dengan menggunakan PCR kualitatif, kita harus melakukan post analisis, kemudian real time PCR kita bisa langsung memantau hasilnya, tetapi tadi kelemahannya kita memerlukan pembanding kalau untuk kuantifikasi. Nah, kalau di digital PCR kita akan menghitungnya secara langsung, artinya konsentrasi yang dihitung di sini bukan merupakan hitungan akumulasi fluorescence. Nah, itu bedanya. Jadi prinsipnya kalau di sini dia tunggu banyak dulu baru dia bisa ditangkap oleh optik sehingga dia bisa dikategorikan positif atau negatif. Sedangkan kalau di digital PCR dia dicek ada atau tidak ada sinyal. Jadi hanya yes or no, 1 dan 0. Kalau dia ada sinyal, artinya dia positif. Kalau dia tidak ada sinyal, artinya bukan DNA target kita, berarti dia artinya adalah negatif. Nah, prinsipnya seperti itu. Alatnya seperti ini, jadi ada dua tipe ya. Jadi yang sebenarnya droplet digital PCR ini adalah merger dari thermocycler dan juga real time. Kenapa saya bilang merger? Karena secara teknologi dia menggunakan prinsipnya thermocycler. Jadi endpoint. Artinya prosesnya selesai baru kita bisa menginterpretasikan datanya. Beda sama real time ya. Kalau real time kan kita bisa memantau grafiknya selama proses itu berlangsung. Sedangkan kalau digital PCR tunggu prosesnya selesai baru kita bisa menghitung berapa fluorescence-nya, berapa banyak kopinya. Nah, kalau dilihat di sini, ini yang bagian si gendut ini adalah droplet reader-nya. Jadi memang di Bio-Rad ini sendiri, dia memisahkan teknologi pembuatan dan pembacaan. Tidak dijadikan secara satu. Jadi kita memang menggunakan 3 alat di sini. Jadi kita menggunakan pembuatan droplet, namanya droplet generator. Ini yang sifatnya adalah otomatis, ini adalah sifatnya manual. Jadi untuk yang manual ini kapasitasnya sekitar 8 sampel untuk pembuatan droplet. Waktunya itu sekitar 2 menit untuk 8 sampel. Kemudian untuk yang 96 sampel ini kita bisa menggunakan yang otomatis. Biasanya di klinik kalau kita menggunakan yang otomatis. Kemudian kita menggunakan sistem droplet reader, ini terpisah. Kenapa terpisah? Karena sistem kita berbeda dengan teknologi-teknologi yang lain. Sistem Bio-Rad ya, bukan sistem ScienceWorks. Jadi sistem Bio-Rad ini dia memiliki sistem seperti flow cytometer. Jadi dia nanti akan membaca setiap droplet, bukan akumulasi droplet. Jadi kalau di sistem plate digital PCR, itu dia sistem pembacanya adalah seperti real time. Jadi dia ada model plate, kemudian ada sistem optik yang bekerja, dia memancarkan. Jadi kalau misalnya kita ngelihat dari pesawat, kita ngelihat ke bawah, oh itu ada tuh. Nah jadi sistemnya seperti itu. Sedangkan kalau di digital PCR based on droplet ini, dia sistemnya seperti flow cytometry. Jadi kayak kita masuk ke bioskop ya, ini kita satu persatu berjalan dicek. Dia bawa makanan atau enggak. Nah biasanya kan kalau ke bioskop nggak boleh bawa makanan nih. Nah ini sama prinsipnya. Jadi si droplet ini akan dicek satu persatu apakah dia ada target kita atau tidak. Makanya dia memiliki akurasi lebih tinggi dibandingkan dengan real-time PCR maupun thermocycler. Nah ini adalah prinsip dasarnya. Jadi kalau di real-time PCR kita sebutnya qPCR ya biasanya. Kemudian ini adalah droplet digital PCR, ddPCR. Ini yang membedakan, kita analogikannya kalau kita mau menangkap ikan. Jadi kita
anggap saja kita mau menangkap yang si oranye ini dengan background kita banyakkan adalah yang si abu-abu atau grey ini. Nah, ini akan sulit sekali kalau misalnya kita melakukannya berbasis real time. Kenapa? Karena analoginya gini, kita ke undangan. Kita ke undangan, terus kita makan itu prasmanan. Jadi yang anak kecil, yang mungkin tubuhnya kecil, dia akan mendapat bagian yang lebih sedikit. Nah, bagian yang lebih sedikit ini kalau di PCR ini kan dia ada kompetisi ya dari setiap target si ikan ini, dia akan berkompetisi nih, ngedapetin tag-nya, ngedapetin apa namanya buffernya dan lain sebagainya yang diperlukan dia supaya dia bisa teramplifikasi. Ketika dia hanya seorang diri, dia kecil, dia tidak dapat. Dia sebenarnya ada, tapi dia tidak mendapatkan bahan-bahan untuk dia mengamplifikasi diri sehingga dia tidak terdeteksi. Nah, itu analoginya. Jadi kalau kita kondangan, kita dapat makan prasmanan. Kalau kita datangnya telat, apalagi badan kita kecil, sesek-sesekan, nah ini kita nggak dapat. Kita cuma dapat kecil, kita nggak kenyang. Nah, kalau di digital PCR, ini dia prinsipnya adalah partisi. Jadi kita memisahkan ikan-ikan kecil ini ke dalam toples-toples. Jadi kalau kita kondangan, kita dapatnya kotakan. Jadi kotak makanan itu kan sudah pas ya untuk porsinya ya. Lauknya dapat satu-satu, porsi sayurnya sekian, porsi nasinya sekian, itu sama. Nah, jadi prinsip seperti itu yang dimasukkan ke dalam digital PCR. Jadi kita masukkan template-nya di dalam gelembung-gelembung, kita sebutnya adalah droplet. Jadi droplet itu adalah oil, jadi emulsion oil kita sebutnya. Jadi di dalam droplet ini itu sudah ada template dan sudah ada master mix yang dibutuhkan. Jadi kita bayangkan kalau di sini akan terjadi satu reaksi amplifikasi, sedangkan kalau di droplet ini kita sudah melakukan 20.000 proses amplifikasi. Sehingga semua ikan ini memiliki peluang yang sama untuk teramplifikasi. Dan ketika dia konsentrasinya itu kecil sekali, seperti yang si kuning ini, dia memiliki chance yang tinggi untuk dia muncul, untuk dia kita dapatkan. Nah, ini penting sekali, biasanya kita untuk analisis halal misalnya. Analisis halal atau analisis patogen yang dia sangat patogenisitasnya tinggi, tetapi kadang kalau konsentrasinya rendah, ini kita tidak bisa mendeteksi dengan real-time PCR maupun thermocycler. Nah, ini bisa kita manfaatkan teknologi dari digital PCR ini. Nah, ini adalah proses kerjanya. Jadi seperti yang tadi sudah saya infokan, untuk reaksinya itu sebenarnya sama ketika kita melakukan thermocycler ataupun real time ya. Jadi di sini kita mengkombinasikan antara thermocycler dengan real time. Kombinasikannya di real time adalah kita menggunakan berbasisnya probe. Karena target-target kita nanti akan berfluorescence, jadi kita membutuhkan probe, baik itu DNA binding dye base atau basicnya adalah probe. Nah, kemudian setelah kita mencampurkan master mix dan template-nya, kita melakukan proses yang namanya droplet generation. Ini bisa dilakukan secara manual tadi atau secara otomatis. Kemudian kita lakukan amplifikasi, di mana kalau nanti proses amplifikasi target kita ada, ini akan berubah warna. Dia akan menjadi hijau. Tapi dia tidak dideteksi di sini. Nanti dia akan dideteksinya di droplet readernya. Jadi di droplet reader dia akan jalan satu persatu si dropletnya ini, sehingga nanti dia akan terhitung oleh si droplet reader berapa konsentrasinya. Nah, ini adalah perlengkapannya, perlengkapan perang kalau kita mau menggunakan digital PCR. Jadi hingga saat ini pun digital PCR sudah ada generasi ketiga ya. Jadi PCR tadi generasi ketiga, digital PCR pun sudah ada 3 generasi. Jadi ada yang duplex QX200, kemudian ada juga yang 6plex QX600, kemudian ada juga yang one system namanya QX1. Nah, tapi biasanya kalau untuk kita bisa mengkonfirmasi kembali assay-assay yang kita develop, biasanya untuk beberapa instansi yang develop assay, kita merekomendasikannya yang 3 bagian. Kenapa? Karena kita bisa melakukan konfirmasi berbasis sequencing kalau kita menggunakannya yang 3 bagian. Sedangkan kalau yang fully automated ini yang satu sistem, itu kita tidak bisa melakukan konfirmasi dengan menggunakan sequencing. Nanti Mbak Cintera mungkin akan lebih deep ya, kenapa sih kita 3 sistem, sedangkan yang lain itu satu sistem. Nah, ini yang nanti kita akan jelaskan. Nah, ini adalah cara interpretasi datanya. Jadi kalau tadi kita bertemu dengan kurva dan kita ketemu dengan band di generasi pertama, nah ini kita akan bertemu dengan droplet di generasi ketiga. Jadi tetap kita punya yang namanya threshold. Jadi threshold ini
kita jadikan standar adalah negatif sampel kita. Jadi kalau misalnya yang gampang kita mau deteksi porcine, negatif sampel kita adalah sapi atau ayam, jadi yang non porcine. Sehingga nanti kita bisa tarik garis untuk dropletnya, memastikan bahwa yang di atas garis threshold ini dia adalah positif. Jadi yang biru-biru ini di atas garis threshold ini adalah positif, sedangkan yang di bawahnya yang tidak berpendar atau hitam ini kita kategorikan sebagai negatif. Artinya tidak mengandung target kita. Jadi kalau di droplet digital PCR ini yang kita jadikan standar dia menentukan positif atau negatif biasanya adalah negatif sampel, bukan non-template sampel, tetapi negatif sampel kita yang lebih akurat. Jadi kalau misalnya kita porcine, berarti non-porcine. Bisa ayam, bisa kambing, sehingga nanti kita bisa lebih akurat dalam menentukan batasan dari threshold-nya. Nah, kenapa sih digital PCR itu dia bisa lebih sensitif dibandingkan dengan real time PCR? Nah, sebenarnya jawabannya bukan hanya dari sisi teknologi saja, tetapi kita bisa jelaskan secara ilmiahnya. Nah, jadi kalau kita balik ke real time PCR, ini kita akan berhadapan sama yang namanya efisiensi reaksi. Efisiensi reaksi ini adalah seberapa si reagen yang kita gunakan itu bisa mengamplifikasi target kita. Itulah secara bahasa awamnya ya. Jadi kemampuan dia untuk mengamplifikasi. Jadi meskipun kita menggunakan assay yang sama, kadang efisiensinya berbeda-beda kalau sampel kita berbeda. Contohnya ketika kita mau mengamplifikasi yang dari gelatin, kemudian dari beef, dari yang cimol atau bakso, nah ini efisiensi reaksinya akan berbeda-beda. Kalau kita running di real time PCR, ini akan dilihat dari bentuk kurvanya. Jadi kalau kita lihat ini kurvanya yang biru, dia kan di sini dia naik tinggi, nah ini dia efisiensinya itu bagus atau tinggi. Sedangkan kalau dia semakin landai, ini dia efisiensinya itu menurun. Artinya si reagen-reagen yang ada di dalamnya itu tidak maksimal untuk digunakan oleh target kita. Sehingga ada reagen-reagen yang dia terkendala untuk bisa mengamplifikasi target kita, sehingga nanti kurvanya dia akan landai. Sedangkan kalau efisiensinya bagus, ini kurvanya akan tinggi. Nah, kalau kita lihat dari sekinya, ini akan terlihat perubahan seki atau dia sekinya menjadi lebih tinggi. Nah, ini kan kalau kita lihat ya, kita main di gradien temperatur misalnya. Jadi, efisiensi reaksi itu tidak hanya ditentukan dari matriks, bisa juga dari temperatur yang kita gunakan pada saat annealing. Jadi banyak hal yang bisa mempengaruhi efisiensi reaksi PCR. Kita akan lihat pengaruhnya di real time PCR. Ini dari suhu 50 sampai ke suhu 68, kita akan lihat signifikan berbeda dari 11 menjadi 29 sekinya. Nah, ini kalau kita convert, itu biasanya 3 seki itu Halo, Mbak Sil. itu 10 pangkat 1. Jadi kalau misalnya ini kan bedanya berarti sekitar 10 seki. Halo? Halo? Udah connect lagi. Ya. Ya, jadi kedengaran suara saya? Oke. Nah, jadi kalau dengan perubahan suhu ini, sekinya akan menjadi berubah, sehingga nanti konsentrasinya juga akan berubah. Nah, bagaimana dengan digital PCR? Nah, tadi seperti yang saya bilang, prinsipnya itu berbeda dengan si real time PCR. Jadi kalau digital PCR, dia akan menghitung ada atau tidaknya fluorescence, bukan akumulasi fluorescence. Jadi dengan perubahan suhu, kita bisa lihat fluorescensinya memang menurun. Tapi kalau kita lihat dari dia menghitung kopinya, itu dia relatif stabil, jadi tidak berbeda signifikan. Nah, kalau ini kan 11 ke 29 itu sekitar 18 ya. 18 itu kalau dia 3 seki berarti 10 pangkat 1. Kalau dia 18 berarti 18 dibagi 3, 6, 10 pangkat 6. Itu bedanya. Bedanya 10 pangkat 6. Nah, ini kan signifikan difference. Sedangkan kalau di digital PCR, ini penghitungan kopinya relatif stabil, meskipun dia secara fluorescence dia menurun. Nah, ini yang membedakan real time dengan digital PCR. Nah, kalau di digital PCR, kalau dia ada inhibitor, dia akan terlihat dari penurunan fluorescence. Tetapi balik lagi, di sini kita tidak bermain dengan fluoresensi, tetapi bermain terhadap akurasi dalam penghitungan. Jadi kita lihat ya, di sini ada cell line, cfDNA 6 mikrolit dengan 2 mikrolit. Jadi kalau kita lihat ini pengencerannya sepertiga ya, 6 ke 2 ini sepertiga, kita lihat kopinya bagaimana. Dengan kita lihat fluoresensinya dia drop di 6 mikrolit. Nah, ini
asalnya 261, kemudian dia diencerkan, cfDNA 6 mikrolit 46,6, dan diencerkan sepertiganya, dia dapatnya 16,4. Berarti benar kan? 16,4 dikali 3 hasilnya sekian. Sekitar sekian, 46,6. Nah, jadi ini memperlihatkan bahwa digital PCR ini tidak berkonsentrasi pada fluoresensi. Jadi meskipun fluoresensnya drop, tetapi dia penghitungannya tetap akurat. Nah, nanti Mbak Cinta mungkin akan memperlihatkan hasil yang lain. Bagaimana si fluoresensi itu tidak mempengaruhi penghitungan dari konsentrasinya. Nah, kemudian dari sisi dilusi, biasanya untuk menghitung yang konsentrasinya sangat-sangat kecil, nah ini akan sulit dilakukan di real time PCR. Tetapi di digital PCR, ini kalau kita lihat ya, ini kan dilusinya kecil sekali ya, 10% dilusi. Kalau kita di qPCR itu perbedaannya hanya 0,3 sekinya. Nah, ini kita akan sulit sekali untuk menentukan berapa sih kopinya. Nah, dengan digital PCR ini, kita bisa menghitungnya secara akurat dengan perubahan 10% dilusi ini. Nah, kemudian untuk teknologi, pastinya kita tidak hanya perlu akurat, tetapi kita memerlukan akurasi, jangan reproducibility, sorry. Jadi jangan sampai kita menggunakan alat yang sama, hasilnya beda-beda. Nah, ini kan banyak sekali nih yang menjadi kendala adalah kita alatnya sama, assay-nya sama, tapi ternyata dikerjakan di lab yang berbeda, itu hasilnya berbeda. Nah, selain akurasi dan presisi, kita juga memerlukan yang namanya reproducibility. Nah, ini adalah salah satu uji yang dilakukan dengan digital PCR, droplet digital PCR, dilakukan di 3 lab yang berbeda dengan assay yang sama, dengan alat yang berbeda, sama-sama di PCR, tetapi alat masing-masing. Nah, ini kita melihat reproducibility-nya tinggi. Nah, ini adalah tes, jadi intinya dari digital PCR ini, dia memiliki presisi yang tinggi karena dia tadi bisa membedakan hingga 0,3 seki, perbedaan seki untuk kuantifikasi, tidak memerlukan standar curve, jadi kita bisa direct. Kemudian sensitivitasnya tinggi karena dia resisten terhadap inhibitor, karena tadi dia tidak menggunakan prinsip akumulasi fluorescence, tetapi dia menghitung ada atau tidaknya fluoresensi. Nah, sekarang kita sedikit mengupas terkait dengan gimana sih digital PCR itu bisa menghitung konsentrasi. Mungkin nanti deep-nya akan disampaikan oleh Mbak Cinta ya, saya sekilas aja sebagai pembuka. Nah, jadi idealnya kalau kita melakukan randomisasi the droplet, kita harapkan setiap droplet itu dia berisi 1 kopi. Idealnya seperti itu. Tetapi ternyata kondisinya itu tidak seperti itu. Ada di dalam droplet itu dia yang mengandung 3 kopi, 2 kopi, dan seterusnya. Sehingga proses penghitungan kopi di digital PCR, di software-nya yang dibuat, ini mengadopsi cara hitungnya dengan menggunakan Poisson statistik. Jadi Barrett Poisson ya, dengan rumusnya adalah min ln 1 min P, di mana P adalah fraction of positive droplet, 1 min P adalah fraction of negative droplet. Nah, ini ya alasannya kenapa kita memerlukan droplet negatif. Artinya digital PCR ini cocok digunakan untuk kita menghitung sampel-sampel yang konsentrasinya itu dari medium ke low, bukan untuk yang high. Karena kita memerlukan droplet negatif di sini. Jadi kita tidak, kalau dropletnya ini terisi penuh semuanya oleh si DNA, itu kita tidak akan dapat hasil penghitungannya. Nanti di mesin biasanya sistem not calculate atau error misalnya. Karena konsentrasi yang kita running itu terlalu tinggi. Jadi memang positioning dari si digital PCR ini adalah untuk yang medium concentration hingga low concentration. Jadi kita bisa menghitung atau mendeteksi secara akurat dari medium hingga low. Nah, ini adalah contohnya. Jadi kalau kita punya 6 target di sini dengan 143 droplet, nah kita kan biasanya kita menghitungnya adalah 143, tapi nanti di mesin itu biasanya kita dapat nih koma-koma. Jadi kalau mungkin rekan-rekan di sini membaca jurnal-jurnal yang dari droplet digital PCR atau digital PCR base, itu biasanya ada yang 6,2 kopi, 6,3 kopi, kok bisa ya? Kopi itu kan biasanya dia bulat ya, 1, 2, 3, 4 kopi, nggak mungkin lah koma-komaan. Nah, jadi koma-komaan ini dia asalnya dari penghitungan Barrett Poisson. Jadi biasanya kalau kami 6,2, biasanya kami menghitungnya sebagai 6 kopi. Misalnya 6,8, kok kami menghitungnya sebagai 7 kopi, misalnya seperti itu. Nah, ini depend on lab-nya aja dalam mengambil kesimpulan. Tapi intinya dia bisa menunjukkan ada atau tidak meskipun konsentrasinya itu sangat kecil sekali.
Nah, jadi prinsipnya di droplet digital PCR ini kita tidak berfokus pada sampel-sampel yang konsentrasinya tinggi, tetapi kita berfokus pada sampel-sampel yang konsentrasinya medium hingga rendah. Jadi kita menentukan berapa konsentrasi atau deteksi untuk sampel-sampel yang terutama yang konsentrasinya rendah. Karena kita perlu droplet negatif di sini. Jadi tidak semua droplet itu terisi. Nah, ini adalah deret poison-nya untuk menentukan berapa kopinya. Nah, sekarang kita masuk ke aplikasi. Aplikasinya apa aja sih droplet digital PCR? Sebenarnya apa yang bisa dilakukan si thermocycler dengan real time PCR itu pasti juga bisa dilakukan dengan si droplet digital PCR ini. Pastinya dengan tingkat penghitungan akurasi presisi yang lebih tinggi karena tadi dia sensitivitasnya lebih tinggi karena dia menggunakan sistem partisi. Dari analisis klinis misalnya kita bisa menggunakan untuk pathogen detection, kemudian gene expression, viral load dan sebagainya. Kemudian dari sisi food, kita bisa main di GMO testing, melt adulteration, kemudian pathogen detection di food, kemudian halal. Nah, ini kita bisa lakukan. Nah, untuk saat ini, kalau rekan-rekan buka di web, Droplet Digital PCR ini sudah banyak sekali publikasinya, hingga saat ini sudah lebih dari 6.000 publikasi ya, dengan berbagai macam aplikasi, tidak hanya di food, tapi ada juga di klinis, environment juga ada, nah macam-macam. Nah, karena hari ini kita topiknya adalah food, jadi saya akan coba membahas 3 aplikasi yang paling banyak digunakan untuk digital PCR. Jadi sebenarnya aplikasinya sangat luas sekali kalau kita bahas di sini satu persatu itu akan panjang, tapi intinya untuk deteksi patogen, untuk deteksi alergen dan lain sebagainya ini bisa dilakukan dengan digital PCR. Nah, ini adalah 3 krusial yang biasanya dilakukan dengan digital PCR tidak hanya di Indonesia tetapi juga di beberapa negara lain, yaitu difokuskan pada 3 aplikasi ini, yaitu halal testing, food fraud atau uji keaslian ya, jadi keaslian produk. Jadi misalnya sosis ini benar-benar sosis sapi atau ada campurannya. Kalau ada campurannya ini berapa persen? Nah, ini bisa kita hitung. Kemudian yang terakhir adalah analisis GMO. Nah, GMO ini adalah inisiasi sequence atau genetik asing yang kita inisiasikan biasanya di produk-produk dari buah atau sayuran ya, atau misalnya kentang, kemudian di sini ada jagung dan lain sebagainya. Nah, ini biasanya kita menginsersi sesuatu gen yang dimana gen tersebut sebenarnya kita bisa deteksi dengan ELISA dan PCR, tapi kita akan mengeluarkan lebih banyak cost, kemudian waktu, dan dari tingkat sensitivitasnya juga akan berbeda. Sehingga kita bisa melakukan GMO ini dengan teknologi digital PCR. Kita bisa menganalisis dari sisi promotornya, kemudian coding sequence, terminator, bisa kita screening, kita bisa cek salah satunya ya, bisa dari promotornya, bisa dari coding sequence-nya, bisa terminator, bisa juga plan-nya. Kemudian identifikasi kita combine dari promotor coding atau dari terminator dengan plan, dan kita mengkuantifikasi, biasanya kita eventnya yang spesifik event yang kita kuantifikasi, jadi promotor dan terminatornya. Nah, dengan digital PCR, biasanya kalau di real time ini kita harus melakukannya step by step. Jadi nggak bisa sekaligus, tapi dengan digital PCR kita bisa melakukan ketiganya sekaligus. Jadi kita bisa melakukan deteksi dan kuantifikasi secara bersamaan, jadi tidak terpisah. Nah, ini adalah salah satu aplikasinya. Jadi dia melakukan 15 analisis 15 target multiplex GMO itu berbasisnya digital PCR. Jadi salah satu keunikan digital PCR, mungkin nanti Mbak Cinta juga akan bahas lebih detail ya. Khususnya yang di Bio-Rad, ini dia bisa melakukan multiplex berbasis DNA binding. DNA binding dia misalnya Evagreen, kita pakainya Evagreen ya. Jadi Evagreen ini kita bisa melakukan multiplex, kalau di real time kan kita nggak bisa. Kita hanya bisa satu target. Nah, kalau di digital PCR dengan software dari Bio-Rad, kita bisa membedakan satu target dengan target lainnya berdasarkan ukuran bandnya dengan menggunakan DNA binding dye. Jadi kita bisa melakukan multiplex dengan DNA binding dye. Nah, ini bisa 6-plex, bisa 7-plex sekaligus, kemudian kita bisa melihat hasilnya, dia signifikan nilai biasnya itu rendah. Nah, ini hasilnya ya, jadi kita bisa melihat bahwa presisi dari digital PCR itu tinggi.
Nah, kemudian ini match speciation. Jadi kita mau membedakan adanya kontaminasi produk ya. Jadi kita mau beli daging kambing misalnya, apakah ini murni daging kambing atau sudah ada campurannya. Nah, ini kita bisa deteksi persentasenya. Nah, biasanya yang banyak digunakan di luar negeri itu biasanya menggunakan real time PCR. Tetapi ada beberapa kendala kalau kita menggunakan real time PCR. Salah satunya adalah perbedaan penghitungan antara berat dengan komposisi dari gennya atau genomnya. Karena kita memerlukan konstanta sebenarnya. Jadi tidak bisa langsung dihitung berdasarkan kopi, kemudian kita konversi menjadi gram. Nah, ini tidak bisa dilakukan. Jadi kalau di digital PCR ini sudah ada metodenya. Kita bisa mengkuantifikasi dari copy number-nya, kemudian ada koefisien faktornya, itu nanti dari hasil hitungannya yang sudah divalidasi. Jadi ini ada K-nya, nilai K-nya, koefisien faktornya, yang nanti kita bisa mengkonversi dari nilai kopinya menjadi nilai gramnya atau masanya. Jadi kita bisa membandingkan. Jadi kalau kita mau melihat daging, kalau sapi sama ayam kan beda ya warnanya ya, sama ada yang satu putih satu merah. Nah, biasanya kambing sama sapi misalnya dalam satu produk kita ingin memastikan bahwa ini benar-benar daging full kambing, tidak ada campuran sapinya misalnya. Nah, ini kita bisa membandingkannya dengan menggunakan konversi dari konsentrasinya. Konsentrasi kita konversi menjadi gramnya, tetapi tidak secara langsung, kita tetap memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Salah satunya adalah koefisien faktornya ini. Nah, ini nanti bisa kita share juga terkait dengan aplikasi ini kalau ada yang ingin mempelajari lebih detail. Jadi kita bisa menghitung komposisi gram dari suatu produk, misalnya campuran antara daging kambing dengan daging sapi ini berapa persen. Nah, kita bisa menghitung dari kopi DNA yang kita dapatkan dari digital PCR. Nah, kalau kita menggunakan qPCR, ini biasanya dia langsung, jadi proporsi dari kopinya dengan proporsi chicken dengan sheep, kemudian kita tinggal masukkan rumusnya. Nah, tadi karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi gram masanya. Jadi tidak selamanya dari kopi itu kita bisa langsung konversi ke gram masanya. Ada beberapa faktor yang harus kita perhatikan. Nah, ini yang tidak dilakukan di qPCR karena tadi kita butuh standar curve. Kita tidak bisa menghitung langsung berapa kopinya, kita butuh standarnya. Nah, itu sudah deviasi sendiri. Nah, kalau di digital PCR kita dapat kopinya sehingga untuk penghitungan koefisien faktornya pun akan menjadi lebih mudah. Nah, ini kita melihat dari akurasinya, kita melihat biasnya antara di digital PCR dengan qPCR, nilai biasnya itu lebih tinggi kalau kita melakukan analisis matte adulteration atau kemurnian produk. Nah, kemudian kita juga bisa melihat meat speciation, biasanya kalau di Indonesia terkenalnya analisis halal ya, jadi analisis porcine. Nah, ini kita mencampurkan antara beef, pork, chicken. Kita campurkan, kemudian nanti kita cek satu persatu. Apakah dia ada kontaminasinya, kemudian berapa signifikansinya, kalau dia dicampurkan dengan konsentrasi sekian, apakah sama. Nah, ini tujuan dari jurnal ini adalah seperti itu. Jadi dia melihat akurasi penghitungan dari digital PCR ini. Nah, kalau kita lihat, di sini kita bisa melihat LOQ-nya, yaitu untuk digital PCR sekitar 0,1 nanogram dengan LOD dan LOQ-nya 0,5 nanogram per mikrolit. Jadi dia bisa menghitung atau membedakan mana si porcine, mana si beef, mana si lamb secara akurat. Nah, ini kalau kita mengkonversi ke gramnya ya, dari tadi kopi, kemudian kita mengkonversi gramnya. Nah, ini ada studi, jadi dia membuat perbandingan, jadi dia beef dengan pork, dia buat perbandingan 95/5, 80 dibanding 20, dan seterusnya. Kemudian dia kalkulasi berdasarkan kopinya. Nah, kemudian dia dapatkan hasilnya, ini antara rasio perbandingan gram dengan kopi yang didapatkan, penghitungan digital PCR itu tidak berbeda signifikan. Jadi hasilnya sesuai atau presisinya tinggi. Nah, kemudian digital PCR ini yang tadi saya bilang, kenapa sih kita 3 alat, kenapa enggak 1 alat? Biasanya kan kita bertanya seperti itu ya, karena kita punya yang 1 alat, tetapi biasanya untuk
instansi-instansi yang nantinya akan develop assay, kemudian akan melakukan konfirmasi. Jadi kita tidak hanya menggunakan kit-kit yang ready to use, yang sudah tervalidasi. Kita bisa memvalidasi atau menciptakan kit dengan sensitivitas dan validitas yang tinggi dengan menggunakan digital PCR. Karena hasil dari digital PCR itu kita bisa lakukan yang namanya recovery amplicon, sehingga nanti kita bisa melakukan analisis dengan sequencing. Nah, ini yang sudah tim kami lakukan untuk analisa halal. Jadi kita melakukan running dengan digital PCR untuk analisa halal menggunakan ISO. Kemudian hasil dari digital PCR-nya kita recovery, kemudian kita sequencing. Nah, kita mendapatkan hasilnya bahwa gen yang digunakan untuk ISO itu dia spesifik untuk porcine. Nah, ini yang bisa kita buktikan. Jadi nanti kalau ada instansi-instansi yang ingin misalnya mendevelop kit untuk pathogen detection gitu. Jadi kita bisa lakukan di digital PCR. Kenapa? Karena assay yang kita gunakan di digital PCR itu bisa kita gunakan di real time. Jadi bukan berarti assay yang di digital PCR itu hanya untuk digital PCR, tapi assay yang kita develop di digital PCR dengan tingkat konsentrasi yang rendah, sensitivitas tinggi, itu bisa kita aplikasikan dengan real time PCR juga. Jadi assay-nya. Jadi kalau kita bisa melihat seberapa sensitifnya sih assay kita, nah kita bisa cobakan dengan digital PCR ini dan kita bisa konfirmasi. Jadi kalau misalnya kita nggak yakin nih, wah ini cuma satu droplet doang nih, konsentrasinya sangat-sangat rendah. Gimana kita bisa memastikan bahwa ini benar target kita, bukan false positif. Nah, ini kita bisa lakukan sequencing. Nah, ini yang tidak bisa dilakukan oleh teknologi digital PCR lain, kecuali yang berbasis droplet, karena tadi kita bisa memecah kembali dropletnya. Nah, fungsi lain dari digital PCR dengan 3 alat ini adalah kalau misalnya kita mau melakukan amplikon apa sih namanya? Ini lupa ya. Jadi kita memperbanyak target kita. Contohnya kita punya sampel gelatin. Sampel gelatin kita running di qPCR. Itu kan biasanya CT-nya tuh rendah 37, kemudian 38. Nah, kita bisa melakukan preamplifikasi. Jadi kita preamplifikasi itu adalah kita memperbanyak dahulu si target kita tadi dengan proses partisi. Kemudian setelah kita perbanyak, kita bisa cek dengan menggunakan assay kita yang berbasis real time misalnya. Nah, ini kita akan melihat signifikan berbeda. Jadi ini sudah kami lakukan ya dengan qPCR ini biasanya CQ-nya sekitar 38, 37. Kemudian kita preamplifikasi dengan based on droplet tadi, kita mendapatkan hasil CQ itu drop sekali. Jadi yang tadinya kita 38, kemudian kita rerunning dengan real time PCR setelah kita lakukan pengayaan atau preamplifikasi berbasis droplet tadi, kita mendapatkan CQ-nya adalah 13. Dan ini sudah kita sequencing tadi, ini hasilnya. Jadi dia hasilnya adalah valid. Jadi ketika kita sequencing, dia hasilnya sesuai. Jadi bukan false positif. Jadi kalau kita 37 nih kita ragu nih, misalnya ini benar-benar positif atau false positif ya. Nah, ini kita bisa konfirmasi dengan berbasis droplet, kita pengayaan dulu, kemudian kita sequencing. Nah, ini adalah aplikasi-aplikasi yang bisa kita lakukan dengan digital PCR selain tadi analisis patogen, kemudian kita gunakan secara direct. Nah, kita juga bisa lakukan indirect. Jadi kita bisa, kalau kita punya real time PCR, kita bisa lakukan pengayaan terlebih dahulu, kemudian kita tes di real time, oh real time kita benar nih sesuai. Nah, ini kita bisa buktikan dengan memanfaatkan teknologi digital PCR berbasis droplet ini. Nah, ini adalah kesimpulan presentasi hari ini. Dari sekian panjangnya presentasi ini, yang ingin kami sampaikan adalah tidak semua hal itu kita perlu lakukan dengan digital PCR. Jadi kita harus bisa memilih kapan kita menggunakan digital PCR, kapan kita bisa menggunakan teknologi real time PCR atau Thermocycle. Jadi dengan adanya generasi ketiga ini bukan berarti generasi pertama dan generasi kedua itu ditinggalkan. Tapi kita harus bisa memilah dan memilih kapan kita tepat menggunakan yang generasi ketiga, generasi kedua, dan seterusnya. Jadi memang kita mempropos untuk generasi ketiga adalah untuk mengidentifikasi atau mendeteksi gen-gen target yang sifatnya kecil atau konsentrasinya kecil. Sehingga kita bisa lebih optimis, lebih hakul yakin ya, terutama misalnya kita halal nih. Biasanya kan kalau kita salah mendeteksi, itu akan sangat-sangat
fatal sekali akibatnya. Nah, ini kita lebih aku yakin terutama untuk yang sampel-sampel susah, misalnya gelatin atau kosmetik. Nah, ini kita bisa menggunakan teknologi yang lebih tepat untuk melakukan pengujian, yaitu dengan menggunakan digital PCR. Karena tadi kita tidak khawatir dengan yang namanya inhibitor pada sampel, kemudian kita bisa langsung mendapatkan copy number-nya tanpa perlu menggunakan standar curve, yang dimana standar curve itu juga menimbulkan bias. Kemudian kita juga bisa mendapatkan hasil yang konsisten, dan yang paling penting adalah hasil kita bisa terkonfirmasi. Jadi baik kita menggunakan yang first generation, second generation, dan third generation, pastikan bahwa assay yang Anda establish dan Anda gunakan itu terkonfirmasi atau bisa dikonfirmasi dengan sequencing. Nah, itu adalah pesan terakhir kami dari presentasi ini. Saya kembalikan ke Mas Tio. Terima kasih, Mas Tio. Sama-sama, Mbak. Oke, lanjut lagi ya. Oke, itu tadi dari Mbak Sylvia untuk pemaparan tentang basic dari ddPCR itu sendiri. Sekarang kita beralih ke in-depth-nya ddPCR. Kita masuk lebih dalam lagi bersama Mbak. Kok nggak pindah? Sebentar. Oke, sekarang kita berpindah ke Mbak Cintera Rahmagiyarti, M Biomed. Ini kita kenalin dulu, CV singkatnya Mbak Cinte ini merupakan leader tim application scientist di PT Scienceworks Indonesia. S1-nya dari Universitas Indonesia, Faculty of Math and Science, FMIPA, di fokusnya molecular biology. Kemudian untuk S2-nya beliau juga dari Universitas Indonesia, Faculty of Medicine, fokusnya di Biomedical Science. Tanpa memperlama, saya beralih ke Mbak Cinta. Silakan Mbak Cinta. Terima kasih Mas Tio. Suara saya terdengar jelas kah? Jelas Mbak Cinta. Baik. Saya izin share screen ya Mas ya. Ya. Oke. Apakah layarnya sudah terlihat Mas dan sudah bergerak? Bergerak. Oke, baik. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya perkenalkan kembali saya Cintera, biasa dipanggil Cinte, selaku aplikasi scientist atau FAS ya biasa dibilang di PT Scienceworks. Oke, kesempatan kali ini menyambung presentasi dari Mbak Sylvia sebelumnya, ingin membahas mengenai bagaimana sih sebenarnya analisis data di droplet digital PCR. Baik, tanpa berlama-lama langsung saja untuk bahasan yang akan dibahas di presentasi kali ini adalah sebenarnya bagaimana sih prinsip dari partisi di digital droplet digital PCR, kemudian bagaimana aturan dari distribusi Poisson, lalu workflow di PCR secara detail, kemudian bagaimana cara menganalisis data di dPCR serta keuntungan di dPCR dan beberapa data yang bisa saya share di sini terkait pembuktian dari kelebihan di dPCR. Oke, sebelumnya sudah dijelaskan oleh Mbak Sylvia, mungkin tidak terlalu dalam. Prinsip dari dPCR adalah melakukan partisi reagensia dan sampel kita. Reagensia itu berisi master mix, primer, dan atau probe, kemudian sampel DNA kita itu ke dalam ribuan droplet yang berbentuk nanoliter dan berukuran sama. Nah, biasanya maksimum droplet yang terbentuk adalah 20.000. Lalu setelah droplet terbentuk, jadi seperti diemulsi ya. Jadi diemulsi oleh minyak atau karena perbedaan massa jenis dan fluiditasnya, dia akan meliputi sampel reagensia kita. Nah, menjadi part-part yang sangat kecil di dalam droplet generator. Setelah itu
terjadi adanya reaksi amplifikasi, perbanyakan template DNA kita di dalam droplet secara independen. Jadi dalam droplet itu terjadi proses perbanyakan target DNA kita. Setelah dilakukan PCR atau amplifikasi, lalu dibaca hasil di dalam droplet reader, QX200 atau ya droplet reader. Nah, akan terlihat bagaimana si droplet reader kita akan membaca sinyal positif yang mengandung target DNA kita dan sinyal negatif. Negatif yang tidak memiliki sinyal. Nah, dalam artian sinyal ini berupa sinyal fluorescence yang terdiri ada 2 dye. Bisa binding dye, yaitu yang biasa kita kenal di Biorad adalah Eva Green dan probe. Nah, setelah itu akan dikonversi oleh mesin, algoritma oleh si mesin atau QX atau Quantasoft dari bawaan Biorad akan membentuk suatu satuan yaitu adalah copy. Jadi copy per mikroliter DNA. Nah, kemudian ini tadi juga sudah sempat dijelaskan oleh Mbak Sylvia. Jadi partisi itu apabila dilakukan dalam satu sampel kita 20 mikroliter, apakah kita yakin semua sampel kita itu bisa teramplifikasi dan terdeteksi sesuai dengan target kita yang kita mau? Nah, untuk optimalkan atau meningkatkan efisiensi dan spesifisitasnya, jadi dilakukan partisi menjadi partikel yang lebih kecil. Nah, setiap satu droplet ini akan terjadi proses amplifikasi secara independen. Jadi amplifikasi bukan keseluruhan semuanya, tidak seperti yang di real time PCR, namun secara independen dalam per dropletnya. Oke, ini kursor aku kelihatan gerak nggak ya Mas Tio? Kelihatan kok, Mbak. Oke, siap. Nah, ini tadi juga sudah sempat dijelaskan oleh Mbak Sylvie. Jadi keuntungan dari adanya partisi adalah kita mampu menangkap sampel kita, mampu menangkap DNA target kita dalam background yang sangat kompleks. Nah, target kita adalah ikan ungu, sehingga kita mampu secara cepat apabila kita melakukan partisi dalam wadah yang lebih kecil. Seperti itu. Nah, bagaimana partisi itu bisa membantu kita dalam menganalisis aplikasi kita yang diinginkan. Yang pertama adalah dia akan menyederhanakan dan mempercepat ditemukannya target DNA kita dalam background yang kompleks. Nah, kemudian karena dia sudah terpartisi dalam background yang simplex atau yang lebih mudah untuk ditemukan target DNA kita, jadi kita mudah juga untuk melakukan kuantifikasinya. Nah, dan karena sudah dilakukan partisi, karena sudah mampu secara simpel untuk dikuantifikasi, maka sangat cocok untuk dilakukan analisis sampel-sampel yang memiliki konsentrasi yang rendah. Oke, adapun workflow dari droplet digital PCR secara detailnya adalah pertama kita menyiapkan sampel sampel kita itu adalah berupa sampel DNA ataupun RNA, karena di droplet digital PCR ini juga ada 2 metode ya, bisa melakukan analisis DNA ataupun RNA, jadi dilakukan reverse transkriptasi secara direct di PCR-nya. Kemudian setelah itu kita buat biasanya dalam droplet digital PCR ini kita buat volumenya 20 mikroliter. Nah, alat ini adalah alat manual DG atau manual droplet generator, di mana dia akan membuat atau akan melakukan partisi-partisi menjadi satu droplet. Jadi di sini ada 3 space. Yang pertama adalah space untuk penempatan sampel kita, sampel yang sudah kita mixing terlebih dahulu. Jadi reaksi master mix, kemudian sampel DNA, itu kita masukkan ke dalam well untuk sampel. Lalu ada well untuk oil, dan ada well untuk hasil dari droplet kita. Nah, setelah itu secara sistem vakum dia akan membentuk dropletnya, lalu dilakukan proses PCR. Biasanya itu terjadi 40-50 siklus dari hasil droplet yang tadi sudah kita buat sebelumnya, amplifikasi secara independen per droplet. Nah, setelah itu kurang lebih sekitar 2-2,5 jam tergantung dari assay yang kita optimasi.
lalu kita baca di droplet reader. Nah, droplet reader ini untuk yang QX200, ini adalah contoh untuk QX200, dia memiliki 2 channel. Itu untuk yang channel pertama adalah untuk yang FAM, lalu channel kedua itu adalah untuk hex atau FIC. Nah, di sini akan ada sistem pembacaan, jadi sinyal fluorescence yang muncul dari setiap droplet akan dibaca dan dikonversi dengan software yang ada di PCR dan dihasilkan kopi per mikroliter. Seperti itu, berdasarkan dari hukum Poisson. Nah, bagaimana konversi dari sinyal fluorescence tadi yang terbentuk dari suatu droplet misalnya itu menjadi sinyal digital yang direportkan atau hasil akhirnya dari di PCR. Jadi yang jika sudah tidak asing lagi dengan di PCR atau droplet digital PCR pada umumnya, itu umumnya sama. Jadi ada yang namanya sinyal positif, di mana sinyal positif ini merupakan sinyal yang terdapat target DNA kita, lalu sinyal negatif yang tidak terdapat DNA target kita. Nah, satu positif dari drop itu setidaknya itu mengandung 1 kopi target DNA kita. Nah, ketika dia sudah teramplifikasi dan ada akumulasi sinyal fluoresensi, dia akan menghasilkan pendarahan. Nah, kalau di analisis di software Quantasoft atau QX Manager di Bio-Rad itu akan menghasilkan warna biru, sementara yang negatif droplet atau tidak terdapat target kita itu berwarna hitam. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan yang baik adalah di mana dia terdapat batasan yang jelas antara droplet positif dan droplet negatif yang dibatasi oleh garis threshold. Jadi kuantifikasi itu dilihat pembatasannya adalah nilai positif dan negatif dropletnya dilihat dan dibatasi oleh garis thresholdnya. Oke. Nah, bagaimana secara deep apa yang terjadi di setiap droplet? Nah, situasi idealnya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kopi DNA kita. Dimamakan terdapat 7 kopi DNA kita. Dan idealnya adalah setiap droplet itu terkandung 1 kopi DNA kita. Namun, pada kenyataannya atau realitinya, tidak selalu 1 droplet itu terbagi sama rata. Nah, jadi distribusi dari kopi sampel DNA kita itu terbagi secara random. Jadi bisa saja 1 droplet kita itu mengandung lebih dari 1 kopi DNA sampel kita atau bahkan tidak terbagi sama sekali. Jadi ada droplet yang positif menghasilkan sinyal pendarahan fluorescence dan ada droplet yang tidak menghasilkan sinyal fluorescence. Jadi bagaimana sebenarnya perhitungan kalkulasi konsentrasi di PCR yang secara absolut tanpa adanya kurva standar? Itu dapat dipertanggungjawabkan secara akurat. Nah, itu berdasarkan dari hukum Poisson distribution, di mana distribusi secara acak independen. Nah, jadi si ddPCR ini memiliki formula di mana ada minus ln 1 minus P atau positif droplet. Nah, 1 minus P positif droplet ini itu untuk mendapatkan suatu nilai konsentrasi, di mana tentunya akan ada perhitungan lebih lanjut itu dibagi dengan volume droplet. Volume droplet itu suatu konstanta, dan nantinya akan dilakukan algoritma oleh si mesin untuk menghasilkan kopi per mikrolit DNA target kita. Nah, ini tadi sebenarnya sudah dijelaskan juga oleh Mbak Sylvia, di mana target jika kita memiliki sampel-sampel konsentrasi yang rendah. Contohnya adalah 10 kopi DNA sampel kita. Nah, idealnya kan ada 10 titik atau 10 dot yang berwarna hijau. Di sini dalam 250 total droplet yang terbentuk. Namun pada kenyataannya bisa saja tadi si target DNA kita itu masuk lebih dari 1 dalam 1 droplet gitu. Jadi tidak harus terbentuk 10. Jadi ini adalah distribusi acak. Nah, untuk yang medium concentration, contohnya adalah 250 kopi sampel terbagi ke dalam 160 droplet. Jadi lagi-lagi tadi dengan hukum acak dari si Poisson itu akan tidak memenuhi semua droplet yang terbentuk. Jadi 250 kopi DNA sampel tidak akan masuk ke 250 droplet yang terbentuk.
Nah, jika pada sampel-sampel konsentrasi yang medium, itu umumnya droplet yang negatif itu memiliki frekuensi sepertiga dari total droplet yang terbentuk. Sehingga ini sudah memenuhi kaidah untuk di PCR itu cocok untuk yang medium concentration sampai dengan low concentration gitu. Nah, ini dibuktikan untuk sampel yang high copy number atau high copy target DNA. Untuk konsentrasi yang sangat banyak, misalnya 1000 kopi, dan terbentuk dalam populasi 250 droplet yang terbentuk. Nah, 1000 dibagi 250 berarti kan misalnya bisa saja terbentuk ada yang 5, ada yang 6, ada yang 7, ada yang tidak ada, bahkan bisa saja semuanya terisi. Sehingga untuk yang kopi konsentrasi sampel kita yang sangat tinggi itu itu sangat kecil kemungkinan terbentuknya negatif droplet. Jadi karena sudah penuh semua positif sinyal di droplet yang terbentuk, sehingga nanti si software akan bingung bagaimana menentukan nilai konsentrasi secara akurat. Seperti itu. Jadi untuk yang high copy target biasanya yang paling banyak adalah satu droplet terisi dari 3, 5 sampai dengan 6. Nah, sehingga dari beberapa diagram sebelumnya yang sudah dijelaskan, terdapat adanya hubungan linearitas. Jumlah kopi DNA sampel kita itu berbanding lurus dengan jumlah positif droplet. Semakin banyak kopi number sampel kita, maka akan semakin besar juga droplet positif yang akan terbentuk atau yang dihasilkan. Sehingga terdapat yang namanya titik saturasi atau titik jenuh, di mana droplet yang dihasilkan maksimum dari si ddPCR adalah 20.000 per reaksi, itu maksimum hanya mampu mencapai menghitung 100.000 kopi per well. Karena tadi dari perhitungan sebelumnya untuk yang sampel high concentration, dia paling banyak dimasuki oleh DNA kopi sampel kita 3, 4, sampai dengan 5. Jadi berdasarkan dari statistika dari ddPCR, maksimal 5 kali 20 dan 100.000 kopi per well. Itu akan memenuhi seluruh populasi droplet yang terbentuk. Sehingga bisa saja tidak akan ada droplet negatif dan semuanya adalah positif. Sehingga tidak akan terbentuk kalkulasi konsentrasi di sana secara akurat. Itu adalah penjelasan kenapa ddPCR ini sangat cocok untuk sampel-sampel DNA yang memiliki konsentrasi yang rendah. Seperti itu. Nah, jadi ini tadi sempat sudah dijelaskan tadi bahwa intinya adalah dalam model Poisson ini adalah didapatkannya nilai konsentrasi atau kopi dari satuan dari si ddPCR itu berdasarkan dari hukum Poisson atau distribusi acak. Tadi di mana ada hubungannya adalah positif droplet dan negatif droplet yang terbentuk, di mana akan dibagi juga dengan volume droplet yang terbentuk seperti itu. Nah, tadi di sini ada 4 macam tipe sampel ya. Jadi realitinya kalau seandainya kita melihat dari gambar yang hijau, jika tidak ada target kita dalam well itu, maka dia akan terbentuk 0 droplet atau 0 spot hijau. Jika dia sampelnya 2 itu ada 6, medium itu 34, dan high itu 70. Namun ketika dikoreksi dengan perhitungan random Poisson law, maka didapatkan semakin besar konsentrasi sampel kita, maka akan semakin besar koreksi dari si Poisson. Jadi statistik dan algoritma dari si ddPCR ini sudah dioptimasi dan divalidasi mendapatkan hasil akhir yang akurat. Nah, sekarang puncak dari presentasi ini adalah sebenarnya setelah kita membaca tadi hasil ddPCR kita, itu bagaimana sih cara membaca datanya dan bagaimana menganalisisnya. Jadi untuk di Biorad ini itu terdapat 2 software sebenarnya. Software yang lama adalah Quantasolve dan software terbaru, versi terbaru adalah QX Manager Software Standard Edition. Nah, bedanya adalah untuk Quantasolve itu dia bisa mendeteksi untuk sampel-sampel yang kurang dari 10.000 droplet. Jadi untuk pembentukan droplet di ddPCR itu memiliki standar atau threshold droplet yang dibaca dan idealnya adalah 10.000 sampai dengan 20.000. Nah, untuk yang QX Manager Software itu memiliki date volume untuk droplet itu minimal 10.000 plus minus 500. Jadi sekitar 9.500-an masih bisa dibaca, namun kurang dari itu
dia tidak akan mampu membaca dan dianggap sebagai 0. Nah, jadi ketika kita running di dPCR, hal pertama yang kita lihat adalah jumlah droplet kita. Jadi di KX Manager, di presentasi kali ini saya menampilkan software untuk KX Manager di dPCR dari Bioret ini. Yang pertama adalah tab untuk event count. Event count ini adalah tab untuk melihat jumlah droplet yang terbentuk. Nah, idealnya adalah di 10.000 sampai dengan 20.000. Kenapa terdapat threshold dari Bioret minimal 10.000? Karena sesuai dengan kaidah statistik, semakin besar jumlah populasi yang ada, maka semakin akurat derajat kepercayaannya. Gitu. Semakin besar kepercayaan untuk menghasilkan data yang akurat seperti itu. Nah, yang kedua adalah setelah kita melihat jumlah droplet yang terbentuk, kita melihat di data view satu dimensi, 1D chart. Nah, di sini sebagai contoh ada FAM dan ada hex. Channel pertama adalah FAM, channel kedua adalah hex. Dengan masing-masing channel, di 1D itu dianalisis dan dilihat droplet yang positif dan droplet negatif. Jadi kita lihat di sini ada sumbu Y ini adalah amplitude atau fluorescence yang ditangkap oleh reader. Dan di sini adalah event count atau droplet yang terbentuk. Ini adalah well-nya. Jadi di sini yang di 1D adalah di sini kita akan mampu menentukan batas threshold-nya. Threshold di mana nanti kita sebagai penentu perhitungan konsentrasi. Nah, apabila kita melakukan analisis untuk running yang duplex seperti dalam duplex di mana kita running sampel itu lebih dari 2 target dalam satu well, maka terdapat cluster 2D, di mana cluster ini seperti kita analisis SNP misalnya yang alel AA, alel A besar A kecil atau aksil A kecil. Nah, namun di sini sekali lagi penampakan ini cara membacanya itu mirip, di mana terdapat 4 kuadran. Kuadran pertama itu adalah kuadran di mana sinyal channel 1, karena ini adalah channel 1 sumbu Y-nya dan sumbu X-nya adalah channel 2. Jadi sumbu channel 1 ini adalah miliknya FAM, maka ketika dia amplitude-nya berada di kuadran 1, dia itu positif FAM dan negatif hex. Nah, kuadran kedua ini adalah milik keduanya, milik di channel 2 dan milik channel 1. Dan kuadran keempat ini adalah milik channelnya hex, tapi negatif FAM. Nah, maksud dari kuadran ini adalah bukan konsentrasi, bukan namun adalah persebaran droplet. Jadi, di mana persebaran target kita yang terkandung di dalam suatu droplet itu memiliki target untuk FAM dan target untuk hex. Jadi, ini adalah persebaran droplet. Nah, ini adalah kuadran yang ketiga, ini adalah kuadran untuk di mana droplet tidak memiliki kedua target FAM ataupun yang hex. Jadi, ini adalah negatif. Nah, sekarang karena tadi kita sudah tahu ya, kalau seandainya kita di satu dimensi, itu kita melihat per channelnya. Nah, sekarang bagaimana sih korelasinya antara analisis data 1D dengan 2D? 2D-nya seperti apa? Jadi, karena tadi yang ini adalah yang FAM positif, negatif yang hex, ya, yang sumbu 1. Yang ini adalah FAM dan hex. Dan untuk kita analisis di channel 1D-nya FAM, maka kita hanya fokus untuk melihat sumbu FAM positif. Nah, sumbu FAM positif ini kita melihat secara horizontal ya. Kita lihat secara horizontal berdasarkan dari letak NTC-nya di sini. Nah, ini dia sumbu untuk yang FAM. Jadi kuadran 1 dan kuadran 3 ini dia adalah droplet yang mengandung FAM. Nah, kemudian jika kita lihat dan ini yang di bawahnya, karena dia tidak mengandung droplet yang tidak terdapat target FAM, maka di sini adalah NTC di sini. Kumpulan droplet NTC yang warna hitam. Nah, jika kita lihat kalau kita balik, misalnya kita putar untuk melihat yang hex-nya, karena kan hex berada di sumbu X ini ya. Nah, kalau kita putar yang sebelumnya tadi seperti ini, kita putar begini. Nah, ini akan kita dapatkan untuk droplet yang positif hex. Ini adalah di kuadran
2 dan kuadran 4. Nah, kemudian untuk yang NTC itu droplet yang tidak mengandung hex dan droplet yang tidak terkandung keduanya. Nah, sehingga perlu diingat dan dipertimbangkan ketika kita melakukan analisis duplex atau analisis lebih dari satu target pada ddPCR ini, kita itu analisis 1D itu untuk melihat dan membedakan penentuan threshold antara droplet yang positif dan droplet negatif pada setiap channel. Nah, namun tidak bisa membedakan populasi antara FAM dan hex. Sehingga jika kita running secara duplex, kita sangat penting sekali melihat dan menganalisis pada 2D chart-nya. Seperti itu. Oke, dan tampilan data yang ketiga adalah data konsentrasi. Nah, di sini di software Quantasoft atau di QX Manager ini dia mampu menganalisis secara otomatis dan manualnya. Jadi otomatis itu akan terbaca di software berapa konsentrasi berdasarkan dari perhitungan Poisson law tadi. Nah, konsentrasi tadi akan muncul berdasarkan dari jumlah droplet positif dan negatif yang terbentuk dan terbaca di reader kita. Seperti itu. Nah, aplikasi pada QX Manager itu tidak hanya untuk mengetahui konsentrasi, namun terdapat juga tools-tools untuk aplikasi yang lainnya. Tadi saya lihat ada pertanyaan, apakah bisa untuk aplikasi selain pangan misalnya. Nah, jadi terdapat tab untuk copy number, di mana copy number ini untuk menghitung jumlah target gen dibandingkan dengan relatifnya, lalu dikalikan dengan genom. Nah, biasanya copy number version ini untuk alel ya, untuk deteksi alel, kemudian pada manusia, di mana kalau manusia kan biasanya 2 kopi ya dalam genomnya, seperti itu. Nah, jadi di software ini itu mampu menganalisis secara otomatis berapa nilai CNV-nya akan keluar berdasarkan dari persamaan rumus ini. Lalu selain CNV, terdapat apa lagi? Jadi ada rasio di mana kita mampu mengetahui perbandingan antara target A, misalnya di sini mutasi ya. Misalnya mutasi A dengan referensinya atau mutasi A dengan wild type misalnya, dengan total. Nah, kita bisa mengetahui rasionya. Nah, yang terakhir adalah fractional abundance. Jika kita mau mengetahui persentase, jadi di sini dalam bentuk persen. Jadi dari mutasi A misalnya ya, target gen A dibagi dengan total A dengan B dikali dengan 100%. Jadi tanpa kita menghitung secara manual, di software ini sudah mampu menghasilkan data secara otomatis. Oke, sekarang bagaimana sih kita bisa menentukan data yang baik dan data yang kurang baik misalnya. Jadi sudah jelas, data yang baik di ddPCR itu adalah terjadi separasi yang jelas atau clear antara droplet positif dengan droplet negatif yang dibatasi oleh garis threshold. Nah, sementara data yang kurang baik adalah data yang kurang jelas separasi antara positif dengan negatifnya. Nah, penentuan garis threshold di ddPCR ini ada 3. Yang pertama adalah yang low threshold, di mana garis thresholdnya itu disetting mendekati dengan droplet negatifnya, jadi mepet. Nah, kemudian medium threshold itu di tengah-tengah dan high threshold, jadi dia mendekati amplitude positif dropletnya. Ternyata setelah divalidasi dan dilihat hasilnya, ternyata antara ketiga metode threshold low, medium, dan high ini tidak berbeda jauh konsentrasinya. Jadi di sini kita bisa lihat yang belah ketupat biru dan low threshold yang segitiga. Ternyata di sini tidak berbeda signifikan. Dan ketika kita perbesar lagi skala amplitude-nya, kopinya di sini, dan ternyata memang tidak terlalu signifikan, gitu. Nanti sebenarnya bisa dilihat lagi di data selanjutnya ya. Oke, nah tadi kan adalah skala bagaimana kita melihat pengaturan threshold-nya. Nah, sekarang bagaimana penampakan droplet jika kita melakukan serial dilusi? Dari gambar ini bisa dilihat bahwa jika semakin besar konsentrasi DNA sampel kita, maka akan semakin banyak droplet positifnya dan semakin kecil droplet negatifnya. Nah, di sini bisa dilihat ada gradasi droplet di sini ya. Jadi semakin
besar pengenceran atau semakin kecil copy number DNA kita, maka akan semakin sedikit juga droplet yang akan terbentuk. Seperti itu. Nah, berkaitan dengan konsentrasi, ternyata tadi kan kita sudah mengetahui adanya hukum Poisson Law. Jadi, Poisson Law sendiri itu adalah hukum di mana tadi distribusi acak dan dihitung berdasarkan dari droplet positif, droplet negatif, dan total droplet dibagi dengan volume droplet. Suatu konstanta volume droplet. Nah, ternyata di lapangan kita sudah menganalisis ya, ternyata adanya konsistensi konsentrasi di mana event count yang drop. Jadi di sini bisa dilihat adanya, ini adalah NTC, ini adalah event count atau total droplet. Ini adalah konsentrasi yang dihasilkan, sementara ini adalah amplitude yang terbentuk. Nah, di sini bisa dilihat bahwa droplet yang event count-nya itu dia besar, ternyata konsentrasi yang dihasilkan itu tidak berbeda signifikan. Bisa dilihat di sini. Jadi, jika mengikuti kaidah Poisson Law dengan derajat kepercayaan 95% itu didapatkan mampu mendeteksi DNA sampel yang berasal dari event yang rendah sedikit pun. Jadi berasal dari perhitungan statistik. Saya pernah mencoba sendiri mengkalkulasikan bagaimana sih dari konsentrasi ini dengan event yang berbeda, ada yang signifikan dan tidak signifikan, dan memang konsentrasi terbentuk ada tidak terlalu bersignifikan. Dengan catatan teknik pipetting dan handling kita baik. Jadi adanya homogenisasi reaksi yang sama rata seperti itu. Oke. Nah, kita bisa lihat di sini ya, ada sedikit perbedaan data. Di sini adalah bisa dilihat dari 1D atau kurva satu dimensi dari beberapa sampel. Cell line, kemudian ada sampel cfDNA dengan volume 6 mikroliter dan 2 mikroliter. Oke, kalau kita flashback kembali sebelumnya, Mbak Sylvia menjelaskan bahwa ddPCR ini ditoleran terhadap inhibitor. Iya, apa maksud dari toleran terhadap inhibitor? Jadi di mana walaupun dia, karena kita tahu ya cfDNA ini memiliki salah satu ada kandungan inhibisi dari PCR-nya juga, sehingga kita bisa lihat di sini, walaupun dia terdapat inhibitor pada sampelnya, namun masih tetap bisa dilakukan analisis. Jadi masih bisa terdapat separasi droplet positif dan negatifnya. Nah, ingat tadi, threshold tadi kan ada medium, ada low, dan ada high. Jika kita setting yang low pun, software masih mampu menghasilkan data konsentrasi yang akurat. Jadi di sini bisa dilihat konsentrasi plot dari cfDNA sampel kita. Kurang lebih seperti itu message yang ingin disampaikan pada slide ini. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengatur threshold pada data 2 dimensi. Nah, tadi ingat bahwa pertama adalah kita melihat masing-masing 1D terlebih dahulu. Jika kita running duplex ya, kita melihat masing-masing channel terlebih dahulu. Untuk channel farm kita atur thresholdnya, channel hex kita atur thresholdnya. Kemudian kita gabungkan sehingga dengan aturan kurang lebih ortogonal, di mana kita bisa melihat adanya sepertiga dari daerah yang separasinya cukup clear, di mana farm ini cukup clear antara yang negatif droplet dan juga yang farm hex positif dengan yang hex positif farm negatif. Nah, sekarang penampakan data. Jadi tadi kan sudah dimention di awal oleh saya bahwa ternyata ddPCR ini bisa melakukan analisis untuk Evagrin maupun yang probe. Dan di masing-masing die itu bisa memiliki kemampuan untuk analisis multiplexing. Kenapa bisa seperti itu? Untuk yang probe mungkin kita bisa tahu yang multiplexing berarti kan karena dia probe-nya berbeda misalnya, karena dia 2 channel, itu sudah jelas. Namun Evagrin gimana kok bisa multiplexing? Di mana real-time PCR tidak bisa dilakukan multiplexing untuk yang Evagrin ataupun yang Cybergreen. Namun di ddPCR di Biret ini bisa. Kenapa? Karena prinsip dari Evagrin ini adalah dia akan menyisip D-nya akan menyisip di double stranded DNA manapun. Nah, semakin panjang amplikon yang terbentuk, maka dia akan semakin besar D-nya itu tersisipi dari si amplikonnya. Sehingga
di sini kita bisa lihat semakin besar amplikonnya, maka akan semakin besar amplitude yang dihasilkan. Sementara untuk yang amplikon yang pendek, dia akan menghasilkan amplitude atau level fluorescence yang lebih rendah dibandingkan dengan amplikon yang lebih besar. Sehingga di sini adalah contoh data untuk optimasi suhu annealing pada multiplexing menggunakan Eva Green base. Nah, di sini didapatkan apa yang kita cari dari multiplexing Eva Green base. Yang pertama adalah bisa dilihat yang A ini adalah amplikon yang berukuran 200 base pair, yang B adalah yang 99 base pair, dan yang C adalah 62 base pair. Bisa dilihat di sini, di mana amplikon yang memiliki size yang lebih panjang, maka dia memiliki amplitude yang lebih tinggi. Nah, di sini bisa dilihat ya, semua sama rata di 200 base pair, dia memiliki amplitude yang paling besar dibandingkan dengan 99 dan dibandingkan dengan 62. Nah, setelah itu apa yang kita lihat? Yang kita lihat adalah separasi yang jelas antara masing-masing amplikon. Nah, di sini bisa kita lihat, dan yang krusial lagi adalah terdapat separasi positif dan negatif yang cukup jelas. Nah, ini kalau kita bisa lihat ya, dia kan terdapat droplet positif yang random di mana-mana. Jadi untuk yang suhu 55 ini dia kurang baik, dan di kolom 3 ini dia yang cukup baik. Kolom 3 dan kolom 4 ini bisa kita gunakan dan bisa kita patokan sebagai annealing. Kalau lebih seperti itu. Nah, sementara multiplexing Budokan Probe seperti apa? Sama seperti Eva Green, ternyata di ddPCR Biorot ini kan yang QX200 ya, dia itu punya FAM dan hex. Apakah dia hanya bisa 2 target saja? Ternyata tidak hanya 2 target saja. Jadi data ini adalah menunjukkan untuk masing-masing FAM itu dia adalah 2 target dan hex adalah 2 target. Kenapa bisa seperti itu? Karena multiplexing di ddPCR ini yang menggunakan probe itu kita bisa atur perbedaan amplitudenya berdasarkan dari tadi yang pertama adalah panjang amplikonnya, atau kita bisa mainkan di konsentrasi probe-nya, konsentrasi primer dan probe-nya, di mana perbedaan dari konsentrasi primer probe-nya serta amplitudenya amplikon tadi akan menghasilkan amplitude atau sinyal fluorescence yang berbeda juga. Jadi kita bisa terdapat clustering. Jadi di KX Manager ini nanti dia akan bisa menghasilkan tight clustering. Jadi clustering yang lebih bagus jika assay-nya sudah teroptimasi. Nah, selanjutnya adalah ingin menjelaskan beberapa hal yang biasanya ditemukan dalam data yang dihasilkan di ddPCR. Yang pertama itu adalah high amplitude atau terdapat droplet yang memiliki sinyal fluorescence yang cukup tinggi. Nah, ini cukup jelas ya. Di sini adalah NTC. Ini adalah sampel kita. Jadi di sini terdapat case kontaminasi. Jadi kontaminasi terlihat dari apa? Dilihat dari terdapatnya dot blue atau dot yang warna biru itu dengan amplitude yang sama tinggi dengan sampel positif kita misalnya. Nah, namun di bawah ini umum bisa terjadi dan itu bisa kita abaikan. Jika si dot blue ini mendekati dengan align dari si negatif dropletnya. Nah, nanti kita bisa mainkan dengan garis thresholdnya saja. Nah, yang kedua adalah desain dari primer ataupun probe kita yang kurang baik. Jadi kita bisa di sini NTC, jadi dia naik semua ya, tidak ada pemisahan droplet positif dan droplet negatifnya. Jadi bisa ada mispriming ataupun dia tidak spesifik, itu bisa terjadi di sini. Dan datanya seperti ini kurang lebihnya. Nah, ini adalah data istilahnya seperti hujan. Jadi blot-blot blue ini dia ini tidak jelas separasinya antara yang positif dengan negatif seperti itu. Nah, jika dibandingkan dengan yang sebelah kanan ini. Nah, ini bisa terjadi karena apa? Yang pertama, lebih kepada assay kita yang belum spesifik, ataupun bisa dilihat dari assay primer probe-nya, kemudian dari annealing temperatur yang belum optimal, sehingga tidak terdapat separasi yang clear, dan adanya inhibisi yang tinggi dari sampel. Inhibisi ini bisa dilakukan treatment dengan cara dilusi dari sampel kita. Seperti itu. Nah, tadi ada pertanyaan, saya sempat baca, berapa minimum konsentrasi yang dibutuhkan di ddPCR. Jadi, konsentrasi maksimum yang sudah jelas tertera itu adalah sebesar kurang lebih 66 nanogram per well.
pada dialisis DNA manusia atau 400 nanogram dalam total reaksi jika kita menggunakan human DNA. Nah, untuk paling rendahnya itu kita bisa mainkan, saya pernah running itu 1 nanogram per mikroliter, jadi totalnya sekitar 4-5 nanogram per reaksi, itu masih bisa terbaca. Namun kembali lagi itu tergantung dari assay kita masing-masing. Jadi ada ketika kita running kita harus memiliki sampel positif dan sampel negatif, di mana sampel positif dan negatif itu digunakan untuk menentukan garis threshold-nya. Jadi misalnya dot blue yang dibentuk di daerah yang amplitude-nya tidak terlalu tinggi, itu misalnya hanya sekitar 2 droplet, tapi ternyata dia itu dia merupakan sampel yang LOB atau sampel positif, namun merupakan ambang batas dari dikatakannya positif seperti itu. Dan itu kita bisa tentukan sendiri. Jadi tergantung dari assay kita dan tergantung dari sampel kita yang kita gunakan. Nah, di sini saya ingin menjelaskan bahwa semakin besar konsentrasi DNA yang digunakan, maka akan semakin kecil separasi dari positif dan negatif droplet kita. Nah, jadi memang di DPCR terbukti mendeteksi untuk sampel yang low concentration DNA. Jadi separasinya lebih jelas. Kemudian ada case lagi seperti ini. Jadi droplet negatifnya itu tidak rata. Kemudian seperti ini ya, cakadul gini ya. Nah, ini biasanya terjadi karena proses handling yang kurang baik atau kurang bagus. Jadi kita istilahnya insufficient mixing, di mana reagensianya itu sebaiknya kita mixing seperti vortex 5 detik, kemudian atau di up and down itu dengan baik gitu. Nah, keunggulan dari ddPCR dibandingkan dengan platform digital PCR lainnya, di sini adalah contoh untuk yang chips di PCR, di mana ddPCR itu memiliki kelebihan mampu dilakukannya droplet recovery. Jadi droplet yang dihasilkan tadi itu kita recovery sehingga kita bisa hilangkan lapisan oilnya yang mesti kita buka, lalu kita ambil target DNA kita atau amplicon kita. Nah, biasanya amplicon recovery ini sangat banyak digunakan untuk yang tadi seperti Mbak Silvia jelaskan, untuk meningkatkan amplicon kita pada sampel yang sangat rendah. Jadi untuk menentukan positif true atau false positif yang di real time PCR tidak bisa dilakukan. Nah, kemudian dia juga bisa untuk preparasi NGS. Nah, biasanya untuk yang single cell di NGS itu yang sampel-sampelnya rendah, itu sebelum kita treatment untuk NGS itu kita perbanyak dulu sampelnya dengan amplicon recovery itu bisa seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Jadi jika kita ingin menganalisis secara paralel, jadi menganalisis pembacaan droplet yang dihasilkan dan kita spare untuk amplicon recovery, kita buat 2 skenario. Jadi yang pertama duplikat untuk sampel 1 untuk dibaca di mesin, dan sampel 2 untuk dilakukan amplicon recovery. Jadi di sini terdapat menggunakan metode chloroform. Jadi di lapisan aqueous inilah terdapat sampel DNA kita. Nah, nanti setelah proses akan dapat lapisan aqueous, nanti kita ambil, lalu kita bisa analisis, kita make sure kembali, bisa kita ultrafluoresis, lalu kita bisa qPCR atau yang lainnya, downstream application yang lainnya. Nah, itu tadi juga sempat dibahas oleh Mbak Silvia. Jadi kita sudah melakukan amplicon recovery untuk sampel gelatin dan membuktikannya pada sampel kontrol, sampel daging kita. Jadi di sini CTL daging itu adalah sekitar 25, namun setelah amplicon recovery dia menjadi CT sekitar 3. Dan begitu juga dengan gelatin, awalnya 37-38, dia jadi drop sekali, CT-nya jadi sangat awal kedeteksinya, jadi sekitar 12 atau 13. Nah, ketika sequencing pun benaran true positif, di mana itu merupakan sequence ketika saya alignment, ketika kita alignment, itu benaran positif untuk sequence dari target assay ISO 20243. Nah, kemudian jika kita bandingkan aplikasi recovery untuk assay ISO,
Nah, di sini kita bisa lihat, jadi kita running pada beberapa sampel matrix dengan assay ISO, dan dilihat ternyata untuk sampel yang di real time PCR itu negatif, ternyata di PCR itu positif. Nah, ini contohnya adalah sampel marshmallow. Marshmallow itu dia itu di real time PCR dengan assay ISO itu dia negatif. Namun ketika di PCR dia muncul 1,19. Jadi sekitar 1 kopi dalam reaksi seperti itu. Jadi menunjukkan bahwa digital PCR ini dia sangat sensitif dibandingkan dengan platform PCR yang lainnya. Oke, jadi summary dari presentasi ini adalah yang pertama ternyata partisi dari droplet digital PCR ini memiliki kelebihan dan keakurasian yang cukup baik dalam mengkuantifikasi konsentrasi dari si DNA kita. Berdasarkan dari mana? Dari aturan dari Poisson distribution. Kemudian jika kita ingin menganalisis data dari single plex, itu kita bisa melihat dari 1D. Namun ketika kita ingin menganalisis data yang duplex, atau menggunakan lebih dari satu channel, kita harus melihat threshold-nya dari 2 dimensi. Jadi pertama lihat 1 dimensi per channel terlebih dahulu, baru 2 dimensi. Lalu kelebihan dari PCR lainnya adalah sensitivitasnya yang tinggi untuk low concentration sample, kemudian dapat menghitung absolut kuantifikasi tanpa ada kurva standar, toleransi terhadap inhibitor, dan keunggulannya yang tidak dimiliki oleh PCR lainnya, digital PCR lainnya adalah dia mampu dilakukannya amplitude recovery. Oke, sekian dari Cintara, Mas Tio. Terima kasih sebelumnya. Sama-sama Mbak Cinta. Berarti kita beralih aja ke ini ya, sesi tanya jawab. Sebentar. Oke, untuk mengingatkan kembali ya sama teman-teman, jangan lupa isi daftar hadirnya ya, biar nanti kebagian sertifikat sama materi untuk seminarnya. Kemudian saya bacain ini ya. Untuk pertanyaan mungkin cukup ya ininya. Saya lock dulu. Oke. Nih, pertanyaan pertama, Mbak. Ini boleh Mbak Cintara sama Mbak Sylvia jawab bareng-bareng mungkin. Selamat pagi, izin bertanya, apakah ada kemungkinan seiring dengan berjalannya waktu untuk primer forward dan reverse yang sama untuk suhu optimum? Annealingnya bisa berubah. Gimana tuh Mbak Cin? Oke, saya izin menjawab ya. Pertanyaannya adalah apabila kondisi primer forward dan reverse itu yang sama. Yang sama di sini maksudnya sequence-nya sama atau stoknya yang sama? Sepertinya suhu optimum stoknya sama. Oh, stoknya sama. Oke. Oke, jika stoknya sama, karena kan suhu annealing itu kan ditentukan berdasarkan dari sequence primer probe-nya ya. Jadi harusnya jika kondisi penyimpanan si primernya itu baik, maka suhu annealingnya akan sama, tidak berubah seperti itu. Kecuali memang si primernya rusak ya, jadi kita tidak terdapat degradasi dari si primernya sehingga tidak bisa menempel. Nah, itu bisa terjadi. Bahkan tidak bisa terjadi amplifikasi jika si primernya itu rusak. Mungkin dari Cinta seperti itu. Oke, saya lanjut ya. Kemudian selamat pagi, mohon izin bertanya, untuk aplikasi digital ddPCR di bidang pangan adalah pendeteksian GMO dan halal. Apakah ada aplikasi di bidang kesehatan, misalnya penyakit atau kanker? Saya izin menjawab terkait dengan aplikasinya. Kalau untuk kesehatan itu sebenarnya banyak sekali ya Mas Tio. Jadi kalau kita buka websitenya Bioret, itu kita punya beberapa aplikasi yang memang sudah ready to use. Untuk aplikasi cancer terutama itu sudah ada beberapa produk yang memang sudah umum, sudah continue dipakai di salah satu klinik yang terkenal di Indonesia. Nah, itu untuk aplikasi cancer gitu. Jadi mutasi cancer, kemudian efikasi obat,
terutama yang related dengan lung cancer, breast cancer, kemudian colorectal cancer itu kita punya. Intinya semua aplikasi yang basisnya adalah PCR, baik itu deteksi mutasi, copy number variation, seperti yang tadi sudah dijelaskan Mbak Cinta, itu bisa kita gunakan aplikasinya di digital PCR. Nah, pertanyaannya yang dibutuhkan apakah ready to use kit atau develop assay, karena kita punya keduanya. Jadi untuk yang ready to use kit kita punya, jadi yang sudah tervalidasi oleh Bio-Rad misalnya kita punya, atau dari brand-brand lain itu juga ada yang tidak hanya disupport oleh Bio-Rad. Jadi digital PCR ini sifatnya adalah semi open system. Jadi beberapa manufacturer itu sudah mendevelop kitnya yang berbasis dengan digital PCR, droplet digital PCR ya. Nah, jadi dia sifatnya semi open system, tetapi kalau kita ingin develop sendiri itu sebenarnya sangat mudah sekali karena aplikasi-aplikasi yang sudah established di real time itu bisa kita convert ke digital PCR. Salah satu contohnya yang tadi dijelaskan Mbak Cinta itu adalah aplikasi halal. Aplikasi halal kalau kita lihat di ISO itu base-nya adalah real time. Tapi kita kerjakan di digital PCR dengan kondisi yang sama dan kita mendapatkan hasil yang signifikan oke dan tentunya dengan sensitivitas yang lebih tinggi gitu, dengan assay yang sama tetapi sensitivitasnya berbeda karena dikerjakan di platform yang berbeda gitu. Oke. Berarti ada ya, selama ada markernya gitu aja simpelnya. Ya, selama targetnya ada kita Udah bisa jelas. develop ya. Oke, saya lanjut. Selamat pagi Kak, apakah ada aplikasi di bidang pangan untuk mendeteksi mikroba grass yang aman dari mikroba patogen? Apaan ya? Mikroba yang aman dan tidak aman itu sebenarnya kan related sama gen-gen terkait dengan patogenisitasnya ya. Jadi apakah ada kitnya? Kalau untuk pertanyaan kitnya kita belum ada saat ini. Tapi apakah itu bisa dilakukan di digital PCR dan bisa di-develop? Pasti jawabannya bisa. Jadi di beberapa jurnal itu kan memang sudah ada gen-gen yang related dengan patogenisitas. Nah, itu kita bisa jadikan marker yang kita bisa running baik di second generation maupun yang third generation PCR. Oke, terjawab. Kemudian untuk aplikasi di bidang agroindustri seperti apa? Agroindustri kalau yang selama ini customer-customer kami itu rata-rata related dengan GMO, kemudian genome editing juga ada, kemudian beberapa dengan aplikasi halal, itu bisa dilakukan dengan digital PCR pun aplikasi-aplikasi lain, misalnya deteksi patogen di plant dan lain sebagainya, itu pun applicable dengan digital PCR. Oke. Kemarin juga sempat ini ya Mbak, kolaborasi kita di uji halalnya untuk ISO yang terbaru ya, yang 20224. Iya, betul. Itu juga kita sudah develop dengan beberapa instansi, termasuk dengan Saraswanti. Nah, itu memang bisa kita aplikasikan juga. Jadi yang umum itu untuk saat ini GMO, karena GMO kan targetnya banyak ya tadi seperti yang saya bilang. Jadi perbedaannya dengan real time, kalau real time kan dia terbatas. Dia misalnya hanya 2 filter, bisanya 2 plex. Tapi kalau dengan digital PCR, tadi Mbak Cinta sudah jelaskan, dengan 2 filter kita bisa 5 plex. Jadi 5 target sekaligus. Kemudian untuk template DNA yang digunakan untuk di PCR, minimal konsentrasi berapa? Udah terjawab tadi ya Mbak Cinta ya? Iya, sudah Mas. Siap. Oke, selanjutnya mau Saya tanya. nambahin dikit boleh ya? Boleh. Jadi intinya kalau seandainya kita mau untuk running di PCR ini, kita perlu menghitung adanya kalkulasi untuk expected copy number. Jadi misalnya kalau kita tidak expected copy number, kita bisa lihat dari mana? Dari massa dari nanogram DNA kita atau base pair yang sebagai targeted kita, sumber dari DNA kita. Nah, itu kita bisa kalkulasi karena tadi kan ada maksimumnya 100.000 kopi ya. Nah, kita bisa estimasikan kurang dari 100.000 kopi itu. Jadi jika memang tidak mengetahui berapa sumber dari DNA kita, massa ataupun base pair-nya, kita bisa lakukan serial dilusi aja. Jadi DNA yang kita sudah ekstraksi misalnya dari sampel tertentu, kita lakukan serial dilusi untuk melihat limit of detection-nya. Kayak gitu. Dan sensitif banget ya. Kemarin waktu kita coba di uji halal, ini
salah handling sedikit pun yang ketiup angin itu kedeteksi ya Mbak, untuk cuman satu molekul. Iya, Padahal itu betul. NTC sebenarnya. Betul. Jadi kayak yang tadi kan, jika catatannya jika dot blue atau amplitude-nya itu sinyalnya dia setara dengan sampel positif kita, maka itu dia pure kontaminasi. Gitu. Baik. Mau tanya apa kelebihan dan kekurangan ddPCR untuk deteksi bakteri patogen pada pangan? Udah ya tadi, mirip-mirip ya. Kelebihan dan kekurangan ddPCR. Ya, intinya sih untuk yang patogen-patogen low concentration yang tidak terdeteksi dan sulit terdeteksi dengan yang first atau second generation, itu tentunya bisa dilakukan karena tadi sensitivitasnya lebih tinggi. Kemudian kalau kita mau melakukan kuantifikasi, tidak hanya deteksi, nah ini bisa dilakukan sekaligus dengan teknologi ketiga ini. Nah, jadi teknologi ketiga ini memang kita meng-highlight-nya adalah sensitivitas dan quantification. Gitu. Kemudian, dikit lagi. Apakah bisa untuk menghitung bakteri yang sudah mati atau membedakan bakteri yang masih hidup dan sudah mati? Tricky question ya, Bu. Monggo Mbak Cinta. Oke. Pertanyaannya, apakah bisa menghitung bakteri yang sudah mati? Jelas bisa, karena prinsip dari PCR itu kan dia melakukan amplifikasi dari DNA. Nah, DNA itu kan kita bisa dapatkan dari hasil ekstraksi ya atau isolasi dari organisme kita atau spesies yang kita mau deteksi dari sampel apapun. Jadi baik itu dia hidup atau mati, DNA-nya akan bisa kita deteksi gitu. Jadi jawabannya untuk apakah bisa menghitung bakteri yang sudah mati? Bisa. Lalu yang kedua, apakah mampu membedakan bakteri yang masih hidup dan yang sudah mati? Sepertinya kalau memang mau membedakan bakteri yang masih hidup dan yang sudah mati, itu perlu ada pretreatment terlebih dahulu ya Mbak Sil ya. Jadi pretreatment di mana kita mampu mengeliminasi bakteri yang mati. Jadi ketika kita amplifikasi, itu real dari DNA bakteri yang hidup yang kita analisis seperti Jadi itu. di Bio-Red itu sendiri juga ada yang namanya free DNA removal solution. Jadi fungsinya itu adalah untuk menghilangkan free DNA. Jadi kan kalau DNA yang free yang tidak ada dalam sel itu kan biasanya muncul dari bakteri-bakteri yang sudah mati. Nah, itu jadi kita hilangkan. Jadi DNA yang nanti kita lakukan ekstraksi itu hanya DNA dari bakteri-bakteri yang hidup. Dan itu ada di Bio-Red kita punya yang namanya free DNA removal, free DNA removal itu dari divisi applied science itu kita ada. Jadi kita pre-treatment dulu tadi seperti yang Mbak Cinta bilang, kita pre-treatment. Setelah kita pre-treatment, kita memastikan bahwa DNA-nya itu tinggal yang ada dalam sel. Jadi bakteri yang hidup saja. Kemudian kita lakukan ekstraksi dan amplifikasi seperti biasa, sehingga nanti kita bisa menghitung berapa kuantifikasi bakteri yang hidupnya. Gitu. Oke. Dapat rekamannya, kemudian ini satu. Izin bertanya, apa bisa aplikasi untuk uji kimia atau biologi forensik dengan sampel barang bukti yang minim? Kenapa yang unit ddPCR tipe fully automated belum bisa lanjut ke sequencing? Apa saja maintenance perawatan yang perlu diperhatikan untuk mesin ddPCR? Terima kasih. Oke. Saya izin menjawab untuk aplikasi biologi forensik itu bisa ya. Asal karena kan based on-nya PCR, jadi kita mendapatkan DNA-nya dulu. Jadi selagi barang bukti forensik itu kita bisa ekstraksi DNA-nya dengan konsentrasi yang mampu dideteksi dengan assay-nya, itu kita bisa deteksi. Kemudian untuk maintenance perawatannya, karena dia menggunakan sistem fluiditas kapilaritas untuk yang oil, jadi perlu ada maintenance setiap minimal 2 minggu sekali untuk ada yang namanya priming. Jadi dia mengalirkan oilnya supaya tidak kering aja sih, seperti itu. Itu untuk maintenance-nya. Kemudian untuk yang automated-nya itu Mbak Sylvia mungkin ya yang bisa menjawab, Mbak. Iya, yang tipe one step ya, kita namanya KX1. KX1 itu sebenarnya prinsipnya sama dengan plate base
digital PCR dari brand-brand lain itu sama. Jadi sebenarnya kita juga punya yang one step solution, tetapi karena dia one step, jadi semua proses itu kita lakukan secara langsung. Jadi kita nggak bisa men-stop di satu step. Nah, beda dengan yang 3 step yang biasa kita propose ke customer-customer kami, itu untuk instansi-instansi yang ingin develop untuk konfirmasi, itu memang kita menyarankan yang 3 step karena kita bisa stop di salah satu step, kemudian kita recovery seperti yang tadi dijelaskan Mbak Cinta, dan itu tidak bisa kita lakukan dengan tipe one step. Jadi one step itu kita masukkan sampel dan seterusnya itu dijalankan oleh mesin secara otomatis. Jadi kita nggak bisa stop, kemudian kita ambil, kemudian kita konfirmasi, itu tidak bisa. Gitu. Oke, lanjut lagi. Terakhirnya kayaknya. Terakhir banget. Kemudian di slide ketiga dari belakang tadi ada contoh perbandingan. Mungkin slide-nya Mbak Cinta ya yang dimaksud. Contoh perbandingan sampel H07 yang terdeteksi sebesar, mungkin coba di bring up aja ininya. Oke, sebentar ya. Yang mana tuh? Contoh perbandingan sampel H07 yang terdeteksi sebesar 1,1 kopi per mikrolit di ddPCR, tapi negatif di real time. Jika dilihat 1D amplitude-nya hanya ada 1 droplet positif. Jika pada prakteknya di NTC sering terdapat 1 droplet dengan signal FLR yang tinggi, apakah sampel marshmallow tersebut masih bisa dihitung positif? Oke, baik. Izin menjawab. Jadi ini saya sengaja melampirkan ini karena yang pertama, ini saya melampirkan untuk data yang analisis amplitude-nya secara otomatis. Nah, namun ketika saya tarik garis di sini, dia akan terhitung positif amplitude sinyalnya 1 droplet sebenarnya. Nah, jadi untuk case-case 1 droplet yang positif atau ambigu ya, kita ragu atau tidak. Ini terjadi sebaiknya itu memang kita lakukan running ulang, rerun di PCR kembali, namun konsentrasi DNA kita naikkan. Seperti itu. Untuk apa? Untuk melihat konsistensi hasil yang didapatkan. Seperti itu. Jadi kita bisa lihat sebenarnya jika 1 droplet positif, 1 droplet terdapat amplitude biru, apakah dia ada positif? Iya, pada well tersebut terdapat DNA target kita. Seperti itu. Namun apakah dia valid? Itu kita memang perlu lakukan rerun kembali. Nah, di sini sampel ini kita sudah lakukan beberapa kali dan dengan konsentrasi yang sama pun dia muncul muncul selalu. Makanya di situ saya mengatakan dia adalah true positif dengan konsentrasi sekian. Seperti itu. Jadi nanti case-nya jika memang ditemukan case-case seperti itu tergantung dari assay kita. Dan assay kita apakah dia mampu mendeteksi dengan konsentrasi minimal tuh berapa atau LOD-nya berapa. Dan jika ketemu dengan hal yang sama, kita sebaiknya lakukan kembali di lain waktu, gitu, untuk melihat konsistensi hasil yang didapatkan. Kurang lebih seperti itu, Mas Tio. Oke, terima kasih Mbak. Oke. Nggak ada pertanyaan lagi ya dari teman-teman? Berarti nanti tunggu sertifikat sama link untuk materinya ya. Nanti saya izin dari Mbak Cinta sama Mbak Sil untuk sharing materi PPT-nya untuk digunakan sama teman-teman sebagai acuan. Itu aja kali. Terima kasih ya waktunya untuk Mbak Sil, Mbak Cinta untuk siang hari ini. Kemudian kita rangkum kembali untuk materi overview di PCR. Penerapannya untuk kuantifikasi absolut, adulterasi atau dengan nama lainnya itu kayak pengoplosan atau pemalsuan ya. Kemudian yang ketiga ada deteksi LOD sama amplicon recovery. Kemudian yang terakhir untuk benefitnya itu bisa multiplex, absolute quantification,
yang ketiga itu sensitif dan spesifik, mudah digunakan dan reproducible. Untuk pematerian kedua itu rangkumannya seperti ada workflow, mulai dari preparation partitionnya, kemudian ada thermocycling, setelah itu data modeling dengan statistical Poisson, kemudian ini menggunakan hukum distribusi acak, dengan statistika ini juga digunakan koreksi untuk perhitungan yang lebih akurat ya. Kemudian ada overview dari Quantasoft ya Mbak, dan KX Manager untuk interpretasi data, kemudian melihat data yang baik seperti apa, dan melalui webinar ini juga kita tahu sebenarnya nggak cuma melakukan multiplexing untuk 2 prop saja ternyata. Nah, ternyata bisa lebih dari 2 prop ya. Kemudian ada troubleshooting-nya untuk intermediate range, adapun juga kelebihan DNA input, sama bad handling-nya seperti apa. Dan yang terakhir ada post PCR, ini ternyata kita bisa ambil lagi ya untuk amplicon, untuk di sequencing lebih lanjut. Oke, itu saja dari kami teman-teman. Cek ini ya chatnya teman-teman yang tadi dijapri sama admin untuk sebagai pemenang merchandise-nya. Nanti kita japri ke kami untuk kita tanyain untuk alamat pengiriman merchandise tersebut. Oke, sekali lagi terima kasih buat teman-teman, Mbak Cinta, Mbak Sylvia, atas nama Saraswati Genomic Institute. Terima kasih untuk PT Sensor yang meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu sama kita. Sama-sama, Mas. Saya mewakili dari teman-teman SGI, minta maaf kalau ada kurang dari webinar ini. Tunggu webinar kami selanjutnya yang kelima ya, dengan topik yang lebih menarik lagi deh pokoknya. Nanti di Februari ya, mungkin 2 mingguan lagi. Oke, teman-teman, jangan lupa juga isi daftar hadirnya, ini masih 46 ya. Jangan lupa lampirkan screenshot-nya untuk webinar ini. Siapa tahu nanti kelupaan ya. Ini Mbak Nuriza juga bertanya, kalau sudah dapat merchandise boleh klaim lagi? Boleh. Ngapain ini? Nggak pelit-pelit kalau merchandise. Oke, terima kasih ya teman-teman atas waktunya. Saya Muhammad Dwi Prasetyo undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.